Silakan Ya, Mas, waktunya ya. Bapak dipersilahkan. Iya, Kalau boleh tahu, sebelum iya saya Mas. lanjut di sini pesertanya developer kah, masih mahasiswa kah, atau masih sekolah kah, atau sudah profesional ngembangin platform di tempat lain gitu? Oh iya teman-teman yang mau jawab silakan di ini ya di Ya. kolom chat aja. Hmm. Silakan. Bisa jawab ya teman-teman. Feel free aja silakan Feel free di aja, feel ini. free. Iya, silakan. Oh ini ada yang Uh, mahasiswa, uh, ada yang Fresh fresh graduate. graduate. Nice. Oh banyak yang fresh graduate ternyata Mas. Ah, ya, Oh, oh banyak yang mahasiswa nih ternyata malam ini ya. ya. Banyak mahasiswa ya. Adanya Nggak apa-apa, saran nggak dari apa-apa. web. Mm-mm. Nice. Oke, oh banyak yang fresh graduate ya di masa pandemi ini Mas. Ya. Ya, terima kasih jawabannya rekan-rekan semua. Kenalkan, nama saya Sidik Rumana. Saya co-founder dan Chief Innovation Officer di NBS. Saya fresh fruit ya. Dan saya juga bagian dari Google Developer Expert Program. Di Indonesia, kurang lebihnya ada 11 orang. Salah satunya saya fokusnya di Android. Di Android tinggal 2 orang ya. Sebelumnya kita tinggal 1 orang, memang masih Sinawardi yang memilih menjadi Googler gitu ya, bekerja di Google. Terus apa lagi? Saya juga bagian dari Intel Software Innovator program yang sama yang seperti ada yang dijalankan di antara Google dan Intel gitu ya. Itu program yang sama buat ngebantuin komunitas dan ekosistem pengembang di Indonesia. Terus spesialisasinya saya di mobile application development. Kalau di Google Developer Expert saya fokusnya di Android, only to Android dan Kotlin ya boleh. Terus saya juga bagian dari decoding, bantu decoding buat technical reviewer dan content contributor di sana. Jadi ada beberapa kelas yang saya kontribusikan. Salah satunya adalah belajar Android Fundamentals. Terus ada sebelumnya namanya belajar Android Developer Expert, dan saya review beberapa materi yang lebih ke arah memastikan bahwa ini relevan dengan industri atau dengan tantangan yang ada di ketika praktikal di aktualisasinya di dunia kerja gitu. Ada pengembangan aplikasi. Oke, itu perkenalannya. Hari ini kita mau belajar bareng terkait apa sih modern application development gitu ya. Dan kalau teman-teman tertarik gitu ya, ngembangin aplikasi di Android, jadi kayak sudah tahu lah arahnya mau seperti apa gitu. Dan di sini balik lagi, kalau kita kan ngembangin aplikasi, sebelum saya mulai gitu ya, saya izin share screen ya. Oke, pada dasarnya kan sebelum kita memulai ngembangin aplikasi, kita harus punya mindset seperti ini, bahwa kita sebagai, kalau bisa dibilang, kita tim engineer yang memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi, solusi yang melalui aplikasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya. Nah, mindsetnya adalah Android, iOS, atau apapun bentuknya teknologi itu ya sebagai media. Sebagai media kita bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya. Sehingga nilai dari bisnis yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, itu yang mindsetnya harus seperti itu dulu gitu. Nah, Android kalau bisa dibilang ini sudah sangat-sangat mature ya. Bahkan kalau saya balik lagi ke 2010, pertama kali saya ngoding di tengah tahun ya, di bulan Mei gitu ya, dan sampai sekarang itu udah, kalau bisa dibilang udah sangat-sangat maju, udah sangat-sangat cukup mature, mau ngembangin apapun gampang gitu ya. Jadi supportnya sudah sangat luar biasa, dan platformnya terbilang sudah sangat lebih stabil gitu ya, dan dengan market yang sangat luar biasa besar ya. Lebih dari 3 miliar orang di dunia ini pakai Android gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat mungkin pilihan antara Android atau iOS gitu ya. Saya percaya semua orang yang ada di sini pasti dominannya pasti Android gitu ya. Dan pasti dominannya adalah device buatan Tiongkok pasti gitu ya, karena emang lebih terjangkau secara secara biaya gitu. Ketika kita mau memiliki sebuah smartphone gitu sekarang. Terus itu nggak cuma Android, tapi di tempat lain pun gitu ya, di di bidang lain pun ya, entah itu pengembangan aplikasi web, pengembangan aplikasi
backend gitu ya, dan machine learning segala macam. Sekarang udah lebih sangat mudah untuk belajar gitu. Sumbernya sudah banyak, online course-nya sudah banyak. Bahkan mungkin kalau anak SMK yang dia nggak mau lanjutin kuliah, cukup ikut online course lalu dia magang, mungkin dia tuh akan bisa lebih baik dibandingkan mungkin anak S1 gitu ya. Dan anak S1 mungkin akan bisa lebih baik lagi secara kualitas ketika lulus kalau benar-benar bisa memanfaatkan bagaimana sekarang potensi potensi dan kebutuhan dari industri di bidang teknologi ini sudah sangat-sangat besar gitu ya. Karena mau belajar apapun kalau bisa dibilang gampang gitu ya. Dan cuma pertanyaan adalah karena banyaknya tools saya harus seperti apa nih gitu. Nah di sini nanti salah satu poin bagaimana sih sebetulnya Android itu bisa berkembang luar biasa pesat dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari dari market itu sendiri gitu ya. Karena sudah sangat berkembang, makanya pola pengembangan aplikasi di Android pun sudah sangat modern sekarang. Nah, hal ini saya bahas itu. Sebetulnya slide ini sudah pernah dipresentasikan waktu acaranya developer festival sebelumnya ya, di online waktu itu yang bawain ini Chathash ya. Saya juga sempat mengisi waktu itu. Dan materi bukan ini, tapi saya mau coba artikulasikan ulang lagi, menyampaikan ulang lagi terkait bagaimana mengembangkan aplikasi Android secara modern. Dan ini bisa jadi bekal teman-teman mendapatkan right direction gitu. Mana sih sebetulnya kalau kita mengembangkan aplikasi Android itu seperti apa gitu. Oke, sebenarnya topik udah lama ya. Modern aplikasi Android application development itu sejak kalau bisa dibilang 2 tahun terakhir. Dari 2018 terus lalu namanya 2000 di berbagai macam event sampai terakhir di 2019 ketika saya kemarin datangin eventnya di Mountain View di headquarternya Google, tetap disampaikan bagaimana ngembangin aplikasi dari Android itu dengan cara yang modern gitu ya. Ketika saya pertama kali ketemu sama namanya Stephanie Filberson ini pembicaranya yang pas ditanyain sebetulnya apa sih esensi dari modern application development gitu ya di Android gitu. Dia selalu bilang doing with native development, which is itu using Kotlin, using Android SDK gitu ya. Terus lalu memanfaatkan apa yang sudah kita provide secara ekosistem gitu. Jadi tools-nya, library-nya, API-nya, dokumentasinya gitu. Jadi dari situ sebenarnya dari Google-nya sendiri tuh ingin lebih mempermudah developer. Jadi kalau bisa dibilang ini udah saatnya momen di mana Google itu membuat developer itu hanya fokus pada bagaimana solving the business problem gitu ya. Seluruh perkakasnya, seluruh tools-nya itu sudah disiapkan secara lengkap. Tergantung bagaimana kita mengolah tools tersebut sehingga kita bisa mencapai tujuan menyelesaikan masalah dari bisnis problem yang ada. Kalau kita kembali balik lagi ke awal-awal Android diakuisisi sama Google tahun 2007 gitu ya. Kita lihat bagaimana 2008 ketika itu setahun setelah ada rilis Android gitu ya. Itu bagaimana luar biasanya si Google ini melalui Android itu sudah sangat pesat sampai sekarang gitu ya. Itu kita rilis dulu tahun 2008 pakai Java, ngembanginnya pakai Eclipse, pakai ADT, itu luar biasa nggak stabil susahnya gitu ya, ribet banget gitu ya, platformnya masih API-nya masih sedikit. Ini handphone baru yang hadir setelah waktu itu iPhone rilis gitu ya, dan kita ini platform yang benar-benar satu sisi proprietary gitu, satu sisi kita menunjukkan open source di Android gitu. Versi 1 lalu muncul API sampai akhirnya di 2013 muncul Android Studio gitu ya. Lalu 2017 kita full bagaimana mengencourage developer itu ngoding Android itu dengan menggunakan Kotlin gitu ya. Jadi bahasa yang mungkin secara struktur, secara semantiknya, secara karakternya itu lebih gampang, lebih memudahkan developer sehingga bisa lebih produktif lagi dalam mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya. Lalu 2018 muncul arsitektur komponen gitu ya, yang lebih memudahkan lagi tadinya yang selama ini kita bikin atau bergantung pakai library open source atau kita bikin sendiri versinya kita sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang mau kita selesaikan gitu. Masalah kita selesaikan, Google sudah mengakomodir abstraksinya, sudah mengakomodir library-nya sehingga kita tinggal pakai doang gitu. Lalu muncul 2019 itu ada app bundle gitu ya. Bayangkan app bundle itu yang tadinya kita shipping aplikasi itu dengan APK gitu ya, kalau teman-teman belajar.
itu sekarang udah bukan lagi menggunakan APK, tapi menggunakan alternatif lainnya yang bisa mereduce size dari aplikasi kita gitu ya. Tadinya mungkin kalau pakai APK size-nya ada sekitar 20 MB, tapi ternyata app bundle itu akan meminimize, akan mengecilkan size aplikasi kita yang disesuaikan dengan kebutuhan dari device yang mendownload aplikasi kita. Jadi mungkin bisa setengahnya, bisa 1% atau 20%-nya gitu, tergantung seberapa efisien kita menggunakan resource dan seberapa banyak target dari device itu sendiri. Sebelumnya bahasa yang kita gunakan itu pakai Java. Masih bisa nggak sih coding Android pakai Java? Jelas masih bisa. Dan itu berlaku sampai sekarang. Cuman tetap aja kita mengencourage bagaimana developer ini bisa menggunakan Kotlin gitu ya. Kenapa? Kalau bisa dibandingkan antara Java dengan Kotlin, kalau saya pribadi, saya dari awal ngoding Android itu dari 2010, berarti kalau di timeline itu saya di ya 2 tahun lah ya, setelah itu udah Android itu gembar-gembor gitu ya, dan saya udah ngoding Android pakai Java, dan ketika saya pindah ke Kotlin tuh kayak merasa, oh ini bahasa modern yang benar-benar ngebuat kita tuh bukan hanya memudahkan gitu ya, tapi lebih membuat produktif gitu ya. Mungkin kalau kita misalkan mendefinisikan sebuah kalau kita definisikan sebuah kelas dengan 53 baris di Java gitu ya, di Kotlin itu dengan hanya 1 baris gitu ya. Jadi ini komparasinya besar banget gitu. Kenapa sih dipilih Java saat itu gitu ya? Pertama, developer base sangat besar ya. Java saat itu sangat dominan gitu. Bahkan sampai sekarang juga dominan, banyak pasti hampir sebagian besar perusahaan pasti masih relevan untuk Java gitu ya. Developer base-nya juga sangat luar biasa besar. Jadi saat itu pengembang awal Android ya berinisiatif bagaimana developer itu tidak sedikit susah ketika kita menggunakan mengembangkan aplikasi di Android. Jadi sehingga dengan kemampuan yang mereka punya, mereka udah bisa ngoding Android gitu ya. Jadi mau ngambil basisnya developer Java gitu ya, yang sudah sangat-sangat mature gitu ya secara ekosistem. Existing toolsnya free karena kita pakai IDE-nya adalah Eclipse ya. Eclipse masih ada, bisa di-download gitu ya. Lalu kita masih bisa meng-reuse libraries atau patterns yang udah ada di Java sebelumnya gitu ya. Jadi tanpa harus kita pusing. Karena emang pilihannya adalah ketika punya platform baru, untuk bagaimana punya banyak developer itu bisa mengembangkan aplikasi itu, kita harus melakukan dari yang sudah ada, jangan dari sesuatu yang masih nol gitu ya, yang mungkin secara komunitasnya atau user base-nya nggak begitu besar. Jadi pilihan saat itu Android untuk menggunakan Java instead of C++ gitu ya, itu adalah karena Java sudah sangat-sangat mature secara ekosistem. Dan kita tinggal bisa memakai dan mengoptimasi library yang sudah ada itu sehingga bisa berjalan lebih baik di arsitektur smartphone ya, di atas ARM. Lalu ini juga pemilihannya karena kita dealing with dengan namanya device yang sangat kecil, jadi kita berbicara bagaimana bahasa yang benar-benar bisa baik optimize secara memori gitu ya, dan bagaimana bisa optimize dalam namanya releasing object gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Java punya garbage collection gitu ya, yang ketika memori ketika kita menciptakan objek otomatis akan di-handling otomatis oleh virtual machine gitu ya. Compare to dari C++. Previous tools-nya jelas tadi saya bilang, itu kita pakai Eclipse dan ADT. ADT itu under developer tools. Itu kayak semacam plugin yang kita harus pasang dulu, kita download dulu Eclipse-nya, terus pasang dulu ADT-nya, habis itu kita pasang lagi Android SDK-nya. Jadi ada beberapa langkah saat itu. Dan itu kalau bisa dibilang sangat-sangat nggak praktis. Cuman buat ketika kita berbicara Android itu secara ekosistem, pemilihan tools di awal adalah bagaimana membuktikan bahwa di developer memiliki kesempatan untuk tanda kutip bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan buat bisnis sendiri, mereka bisa mengutilize existing yang mereka sudah punya sehingga bisa berjalan di solusi baru bernama Android ini. Dan ya karena free sih, jadi Google juga tidak, dan Android ini saat itu tidak perlu pusing gitu ya, memakai editor apa nih, atau IDE apa, editor IDE apa nih yang buat mau kita ngembangin Android gitu ya. Lalu kalau kita berbicara platformnya, bayangkan hampir tiap tahun ya, bahkan bukan hampir tiap tahun, hampir 3 bulan sekali, jadi itu pasti rilis, dan itu enjoy menurut saya sih. Jadi zamannya
Saya main dari 2010, berarti saya masih merasakan dulu apa? Berarti dari C ya, dari cupcake, donat ya. Saya masih merasakan masih dari cupcake gitu ya. Sudah cupcake itu 15 kalau nggak salah ya. 15, 16, lalu donat 2-0 gitu ya, lalu declare 2-1 kalau nggak salah. Itu kita enjoy banget sih sebetulnya, karena tiap 3 bulan tuh rilis itu. Kita ada gitu ya, wah ada fitur baru gitu ya. Jadi excited banget lah setiap apa namanya, setiap ada rilis baru dari Android gitu ya. Dan sampai akhirnya Google mendesain bagaimana kalau mereka rilis itu kalau nggak salah sejak Android 6 atau Android 7 gitu ya. Ya, sejak Android 8 kalau nggak salah itu mereka tiap tahun rilisnya. Jadi kayak setahun sekali gitu ya. Bagaimana biar nggak ada frekuensi keseringan mereka apa namanya rilis cepat gitu ya. Karena apa ya, developer keep up-nya juga nggak semuanya bisa cepat gitu kan. Tapi ya ini ada konsekuensi bagaimana ekosistem ini harus berkembang gitu ya. Dan ya bisa dibilang saat itu kan kondisinya bahwa Android itu masih compete dengan BlackBerry gitu ya. Bagaimana bisa BlackBerry itu migrasi ke Android, dan ya pilihannya saat itu dua gitu ya. Mau mendapatkan device yang canggih ya, apa smartphone canggih itu kan pasti bakalan berbicara dengan biaya yang bakalan dikeluarkan gitu ya, dengan kualitas yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Saat itu kalau kita beli iPhone mungkin kemahalan, makanya orang-orang yang mungkin nggak mampu beli iPhone dengan budget terbatas yang mendapatkan akses aplikasi yang sama yang seperti ada di iPhone gitu ya, maka belinya Android gitu ya. Dan tebakan saya berhasil 2012. Perjudian saya di 2010 saya convert dari namanya developer web menjadi developer mobile, karena saya sebelumnya juga pernah main di J2ME gitu ya. Itu terbukti orang udah mulai shifting dari penggunaan apa namanya feature phone atau ada BlackBerry gitu ya. Itu mulai apa namanya mulai migrasi ke Android gitu. Dan saat itu gambling terbesar saya dalam hidup saya salah satunya gitu ya, itu berhasil gitu. Wah, nih Android bakal nguntungin banget nih gitu ya sebagai developer. Distribusinya pakai APK itu besar gitu ya. Kalau bisa pernah ngembangin aplikasi yang kompleks gitu ya, pasti semakin kompleks aplikasinya pasti outputnya bakal semakin besar. Ya jelas. Bagaimana caranya meyakinkan buat user itu mendownload APK kita gitu ya. Udah outputnya besar, kompilasinya lama gitu. Itu konsekuensinya sih. Nggak ada sama aja sih. Bagaimana memastikan bahwa di Android ini dengan karakter user yang unik gitu ya, memastikan bahwa aplikasi kita itu bisa terdownload dengan baik gitu ya, dan user tidak mengeluhkan kuota atau pakai data yang mereka korbankan untuk download aplikasi kita gitu ya. Apalagi di negara 62 seperti kita kan internetnya juga masih, kalau bisa dibilang masih relatif agak sedikit lebih mahal gitu ya. Nah itu yang user akan lebih bakal hitung-hitungan lah kalau misalkan berbicara masalah APK gitu ya. Kalau misalkan aplikasi emang nggak butuh banget atau nggak hype banget atau emang nggak bisa menyelesaikan masalah mereka akan consider untuk aplikasi kita. Itu klasik problem ya zaman dulu, Java programming language ya. Kalau pernah coding Java pasti apalagi udah lama ya keren Java menurut saya. Java tuh keren banget gitu ya. Cuman ya sebagian di versi sebelumnya ya, kalau berbeda versi 9 atau versi 10 gitu ya, tapi tetap mempertahankan bertele-tele gitu ya. Ini offense menurut gue. Dibandingkan sama Kotlin yang lebih concise, lebih simple gitu ya. Terus toolsnya ADT, difficult to customize ya, susah banget ya. Kalau bisa dibilang timnya Google nggak bisa kontrol si Eclipse-nya karena bukan main kontributornya bukan mereka gitu ya. Terus kalau bisa dibilang susah sih. Jadi beda versi itu ada, lu nggak pakai Eclipse apa? Oh, gue pakai Eclipse Juno gitu zaman dulu ya. Lu pakai Eclipse apa? Oh, gue pakai ini apa namanya Indigo gitu. Zaman dulu masih ada kayak gitu tuh. Beda-beda versi jadinya. Jadi beda versi itu kayak memiliki tantangan tersendiri gitu ya. Dan itu lumayan ribet zaman dulu. Lalu kalau secara platform sendiri jelas itu developer terbatas banget ya. Akses ke rilisnya gitu ya. Jadi ribet, apalagi kecepatan rilisnya, dan untuk mengadopsi sesuatu yang baru tuh jadi kayak karena kecepatan gitu ya. Tapi selain excited ya itu konsepnya adalah kecepatan buat developernya gitu ya. Dan
tentunya complicated banget lah kalau bisa dibilang. Jadi ya gayanya Android kan gaya-gaya startup gitu kan. Jadi mereka siklusnya adalah bagaimana bisa suatu problem lalu mereka iterasi terus ya. Salah satunya yang kalau kita beriterasi terus pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Ya mungkin ada quality yang dikorbankan atau ada hal lain gitu ya. Salah satu yang kalau saya lihat adalah iterasi ini berdampak pada bagaimana developer ini cepat terhadap informasi update-nya atau Android framework itu sendiri gitu ya. Dan mungkin juga berdampak pada codingan yang di Android framework itu sendiri yang mungkin sudah sangat luar biasa complicated gitu secara framework. Lalu ya itu challenge-nya karena semakin kompleks ya handling seperti lifecycle, storage, notification itu udah luar biasa besar gitu ya. Ketika kita berbicara masalah APK yang tadinya monolith APK gitu ya, bikin semuanya terhandle dengan baik, udah deploy aja APK di Google Play gitu ya. Jadi ketika deploy Google Play, APK Google Play udah tinggal hadap download. Tapi ingat, bahwa ngembangin aplikasi di mobile itu sangat mahal ya. Atau kita membuat orang untuk download itu juga sangat mahal. Kenapa? Ketika kita mengencourage untuk orang untuk download, kita tuh pasti bakal bertanya apakah aplikasi kita worth it untuk di download gitu ya. Karena itu pertimbangan secara bisnisnya tidak bisa serta-merta orang upload dari APK dan orang harus download gitu ya. Ya seberapa penting APK kita gitu pertanyaannya, seberapa worth it gitu. Value apa yang dibawa oleh aplikasi kita gitu. Itu merayu orang untuk download itu susah dan berat gitu ya. Kalau emang aplikasi kita nggak bagus-bagus banget, makanya developer itu punya prinsip bahwa kita deliver APK itu setidaknya adalah sudah benar-benar memiliki confidence gitu ya. Nah, itu udah percaya diri lah jatuhnya. Nah itu yang sebisa mungkin kualitas terbaik yang kita deliver ke APK. Karena apa? Ketika user udah download lalu kecewa dia uninstall, untuk mendapatkan kepercayaan lagi, untuk mendapatkan space dari device-nya pengguna untuk download aplikasi kita dan menggunakan mereka punya pakai data, beda kalau misalkan kita pakai WiFi ya, itu akan sangat berbeda jatuhnya. Lalu ada waktu itu zaman dulu beda arsitektur, beda APK, dan itu complicated banget, luar biasa complicated. Kita harus benar-benar handling sendiri manual gitu. Kalau benar-benar kita bikin aplikasi yang benar-benar spesifik, oke jalan di Intel x86, tapi belum tentu bisa jalan di ARM sebaliknya gitu. Jawabannya apa gitu ya? Jawabannya dengan kompleksitas sih zaman dulu ya. Kita mulai pivot itu tahun 2013 sampai 2013-2014 udah mulai lah bagaimana pelan-pelan timnya Android ini udah berbenah sampai akhirnya adalah kita di 2020 ini kalau ngembangin aplikasi di Android itu kalau bisa dibilang ya kalau memiliki kemauan yang kuat ya belajar apapun itu gampang sih satunya. Punya kemauan yang kuat, waktunya ada gitu ya. Terus misalkan ada biayanya gitu, biaya dalam artian akses ke internet gitu ya. Harusnya sih bisa sih gitu, nggak ada alasan sih. Jadi pilihannya kalau kita berbicara dengan fasilitas sekarang, dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan resource yang sangat mudah untuk didapat, itu sih cuman nuntut kemauan sama konsistensi aja sih gitu. Jangan iya saya mau gitu, saya pengen jadi developer gitu, saya ngeliat teman-teman saya susah jadi developer, tapi kok saya gagal ya mungkin kamu belum bisa mendapatkan feel-nya di situ. Mungkin kamu harus bisa lebih bekerja keras lagi untuk meyakinkan diri kamu kalau kamu tuh benar-benar bisa pengen menjadi software engineer atau mau menjadi software developer gitu. Karena Indonesia ini sangat-sangat membutuhkan software developer berkualitas gitu ya. Pilihannya nanti kalau sudah makin orang luar bisa masuk ke sini dan secara perusahaan, secara bisnis itu bisa mempertimbangkan, mungkin bisa meng-hiring orang luar gitu ya. Dan kitanya nggak siap gitu ya. Ya pilihannya kita yang terjajah atau yang dijajah gitu. Kita yang terjajah lagi atau menjajah kita ke luar negeri gitu ya. Kita kerja di luar gitu ya. Menjadi sumber daya manusia yang paling bagus untuk menjadi software engineer misalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini model Android development. Kita lihat berbicara masalah foundation-nya. Foundation itu terdiri dari platform. Lalu ada 4 pilar di sini. Language, tools, API, sama distributions. Kita bahas satu-satu. Kalau foundation jelas, Android platform dan ekosistemnya dengan Google Play-nya, dengan seluruh connectivity yang dimiliki oleh Google, gitu ya, secara ekosistem dan ekosistem teknologi, yang hampir sekarang semua aplikasi yang mereka bangun kita consume, kita pakai, gitu ya, pakai Gmail, pakai Android, pakai Google Docs, Slide, Sheets, banyak gitu ya. Terus di atasnya ada language, bahasa, berpengaruh bagaimana
developer itu bisa ngembangin aplikasi lebih bagus lagi, lebih stabil lagi gitu ya, lebih cepat lagi gitu ya. Lalu tools bagaimana sejumlah apa namanya perkakas yang memudahkan developer gitu ya. Udah nggak perlu pusing lagi kalau bikin namanya animasi misalkan gitu ya, mau pakai namanya kamera lebih enak lagi gitu ya. API bagaimana akses terhadap API-nya jadi lebih gampang lagi gitu ya, lebih mudah lagi dan makin kaya lagi gitu ya. Misalkan API untuk misalkan ke fingerprint gitu ya, security dan lain sebagainya. Distribution bagaimana kita bisa mendeliver aplikasi kita dengan size yang lebih kecil, lebih bagus lagi, sehingga udah ujung ke ujung nih gitu ya, modal yang dikasih sudah fasilitas yang diberikan sama tim Android, tim Android ekosistem itu sendiri gitu. Bahasa pakai Kotlin, itu saya harus pakai Kotlin, belajarlah Kotlin gitu ya. Kalau mau ngoding aplikasi Android secara modern pakai Kotlin, encourage pakai Kotlin. Kenapa? Sangat stabil. Ada satu aplikasi saya yang usernya udah user aktifnya itu 200.000 sampai 300.000. Ya. Ada yang tahu crash rate-nya berapa? Saya bisa dapetin crash rate-nya itu 99,9%. Ya, semua device. Keren nggak? Keren. Bottom down saya itu di 98%. Sejelek-jeleknya, saya bisa menamati 98%. Kalau lagi sialnya itu bisa sampai 97% pagi sial. Itu 99,9% itu bug free dalam artian crash free-nya nggak ada. Bukan bug free ya, crash free-nya. Jadi aplikasi itu force loss error itu 99,9% dari total active users-nya, gitu, total downloader-nya. Berarti kecil banget itu kalau ada potensi untuk error. Ya biasalah ajaib segmentasi di Android gitu ya. Yang tadi bagaimana tim Google tetap bagaimana menyesuaikan, karena masing-masing vendor itu memiliki, masing-masing manufacturer memiliki kebijakan masing-masing. Jadi untuk crash free-nya sendiri secara bahasa itu Kotlin sudah sangat-sangat mengakomodir, dan bayangkan kalau buat aplikasi saya bisa di atas 99% crash free-nya. Lalu Kotlin itu masuk udah banyak ya, dari tahun 2016 udah mulai diadopsi, lalu 2017 dibilang udah support di Android, lalu 2019 jadi first division class. Kalau bisa dibilang Kotlin first, gitu ya. Kotlin first. Coding Android harus pakai Kotlin, dan saya mengencourage pakai Kotlin gitu ya. Dan hampir semua aplikasi terbaik itu pasti di belakang Kotlin. Lalu kenapa sih Kotlin? Kotlin itu gampang banget, ekspresif, ya. Udah sangat ekspresif, jelas code-nya, simple, aman gitu ya. Kalau bisa dibilang musuh utamanya waktu ngembangin aplikasi Android adalah null pointer exception, ini aman gitu ya. Hampir kita bisa minimalisir error, gitu, resiko sebelum kita rilis aplikasi kita dengan kode yang lebih baik. Lalu integrasi dengan library-nya Java gitu ya. Lalu jelas bagus secara concurrency, karena dengan misalkan concurrency dalam proses asynchronous proses gitu ya, prosesnya secara sinkron. Karena apa? Kotlin mendukung namanya functional programming yang mengedepankan pada namanya immutability object atau objek yang tidak berubah ketika dijalankan secara concurrent. Gitu. Kenapa Kotlin ya? Ini kalau satu kelas ini sama nullable. Nullability dalam artian pengecekan apakah sebuah objek itu kosong itu dengan tanda tanya. Ini gampang banget itu ya, landas. Yang biasanya kita FAB setelah listener lalu ada callback itu digantikan. Ya, callback-nya diganti jadi lambda gitu ya, lebih simple. Lalu ada namanya extension function ya, tinggal kita bisa tambahkan layaknya bahasa pemrograman modern gitu ya. Kita bisa menambahkan static guard gitu, kalau kita bilang pemanis gitu deh. Apa kita harus bikin objeknya atau kita bikin extensionnya, bikin inherit class-nya gitu ya. Kita dengan gampang kita bikin extension function-nya sesuai mau kita gitu. Itu enak banget sih. Lalu template expression ini bakalan dicek ketika di-compile. Jadi kalau misalkan kita ngoding pakai Java, kalau kita namanya string interpolation ya, concatenation string kan kita pasti pakai plus kan. Berapa banyak plus? Oh ini udah nggak perlu, kita tinggal pakai dolar aja layaknya PHP gitu ya. Jadi kayak Kotlin itu udah mensummarize, mengambil semua kebaikan dari bahasa programan lain, di blending jadi satu, jadinya perfect gitu ya menurut saya. Ya kalau saya bisa bilang salah satu bahasa perfect yang menurut saya yang pernah saya ngoding gitu ya. Seperti itu. Karena di aplikasi mobile ya, kalau saya yakin ada bahasa yang lebih perfect lagi gitu. Terus
gampang, nggak pakai lagi getter dan setter, cukup pakai akses propertinya aja gitu ya, itu lebih gampang banget. Nah, Kotlin ya speed, pertama, developnya cepet banget, produktif. Yang tadi saya bilang 53 baris buat bikin kelas di Java itu bisa satu baris itu di Kotlin. Sangat-sangat cepat gitu ya. Fiturnya udah banget ya. Bayang itu mungkin terpisah kalau kita mau belajar Kotlin. Luar biasa banyak ya Kotlin. Dan dengan segala kemudahannya itu ngebuat developer itu ngoding tuh happy gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau ngoding sebuah teknologi itu kitanya juga harus happy gitu ya. Yang ngebuat kita happy itu salah satunya bahasanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita udah ngoding Kotlin, lalu kita ngoding platform yang mungkin agak sedikit berbeda sama Kotlin ya. Mungkin kita agak-agak kaget gitu ya. Oh kayak gini ya. Kalau contoh paling gampang, kita biasa coding pasti ada nama semikolon di ujung kan. Dengan Kotlin nggak perlu gitu. Nggak perlu pakai semikolon. Gitu. Nah itu aja tuh udah bikin happy gitu ya. Kenapa? Dari kebiasaan kalau kita lupa gitu pakai semikolon. Dan kalau sudah kebiasaan di Kotlin nggak pakai itu, saya mau di platform lain masih pakai semikolon itu, titik koma itu sering ketinggalan gitu kan. Kayak kesel sendiri gitu. Ini bahasa kenapa sih nggak pakai gini gitu. Karena kalau membuat seorang developer produktif itu, developer juga harus happy dulu terhadap language sama toolsnya gitu. Jadi ya kita punya cara andalan lah. Kalau misalkan kita berbicara masalah memasak gitu ya, pasti kita punya apa memasak lagi. Kalau kita menggambar gitu, misalkan komparasi menggambar gitu, kita tuh punya kuas andalan. Kalau penyanyi itu kita punya mic-nya gitu. Mic yang bikin kita happy, yang bagaimana potensi kita tuh keluar gitu ya. Dan bisa makin produktif lagi gitu. 60% dari profesional Android developers menggunakan Kotlin ya. Bahkan saya udah hampir, kalau codingan Java tuh nggak alergi, nggak apa, cuman kayak berantakan banget gitu ngeliat Java gitu. Apalagi kalau misalkan udah nggak terstruktur dengan baik gitu ya. Itu luar biasa. Lalu 70% dari top 1000 aplikasi itu pasti menggunakan Kotlin di belakangnya. Itu luar biasa. Dari Kotlin itu sendiri ya jelas ada banyak inisiatif ya di Android itu. Jadi udah pakai link checker tuh kita ngecek bagaimana aplikasi kita, code kita tuh aman apa enggak, ada potensi error atau enggak, security-nya seperti apa, itu udah dicek secara otomatis. Itu udah terintegrasi di Android Studio. Lalu Kotlin itu di maintain terus-menerus sama JTF, jadi sudah sangat-sangat dedicated gitu ya. Dan bareng sama timnya Android, bagaimana membuat bahasa ini dari dua company yang hebat ini bisa benar-benar bisa menghasilkan sebuah produk yang kalau kita ngembangin aplikasi Android itu pasti hasilnya pasti bagus gitu ya. Lalu ada RX optimization itu, RX itu ngebantuin kita. Kalau dulu ada program, sekarang pakai RX, bagaimana obstruksi pengacaan kode, apalagi bisa lebih optimal lagi terhadap Kotlin code gitu ya. Itu bisa sangat-sangat luar biasa optimasinya dengan menggunakan RX gitu ya. Kalau annotation itu bisa lebih cepat lagi ya dengan cap gitu ya. Jadi sudah bisa ngebuat developer itu bisa lebih happy lah kalau berbicara masalah pengembangan. Nge-label gitu ya, bahkan itu udah secara default itu udah tersedia di Kotlin. Jadi keren banget lah. Lalu bahkan Android itu juga punya nama extension. Jadi extension library itu kalau bisa dibilang kalau kita mau mengerjakan sesuatu 1 sampai di 10 gitu ya. Kalau kita cara umum ya kita ngerjain 1 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan extension itu kita ngerjain di 7 sampai 10. Jadi bayangkan kita udah nggak perlu ngelaluin langkah dari 1 sampai 7 gitu ya. Contohnya kayak gini gitu ya. Misalkan gue punya bitmap gitu ya. Kalau bitmap gitu, bikin bitmap seperti ini. Lalu gue punya drawable API kayak gini kan. Lalu code gue bakalan seperti ini outputnya. Kompleks nggak? Kompleks. Kalau pakai GoKTX, gue bakal bikin seperti ini. Ya. GoKTX to bitmap bla 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 bla. Nanti ketika gue panggil, gue tinggal panggil gini doang. Drawable to bitmap with sama hake-nya. Nggak perlu gue nulis panjang-panjang kayak gini. Dari gue bilang, gue mau menuju ke tujuan, kalau gue pakai cara manual gitu ya, from scratch, gue harus 1 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau misalkan gue pakai KTX, kita tuh yang solid provide, gue cukup dari 7 sampai 10, bahkan bisa lebih cepat dengan itu. Nah, dari yang dikerjakan udah banyak. Ada room buat abstraksi database, ya. Itu udah powerful banget. Lalu work manager buat scheduler,
lalu ada paging 3 buat pagination di recycle view, lalu ada JPEG Compose, bagaimana kita bisa membuat namanya optimize user interface ya dengan menggunakan JPEG Compose gitu. Jadi pendekatannya biasanya selama kita pakai XML ini diganti menggunakan dengan code Kotlin gitu ya. Layaknya CVUI. Lalu documentation, trainingnya, samples-nya itu sudah luar biasa, code lab-nya, courses-nya, teman-teman bisa cek di Google Developers gitu ya, lalu bisa cek di Udacity, di Coding juga ada, di tempat gitu ya, sudah luar biasa gitu ya. Dan jadi secara bahasa sudah sangat-sangat mature, secara ekosistem sudah sangat-sangat mature gitu. JetBrains-nya serius, Google-nya serius gitu ya. Kita tinggal pakai juga enak gitu ya. Lalu toolsnya, coding Android modern pakai apa? Android Studio. Kalau masih ada dosen atau siapapun atau praktisi yang ngajarin coding Android pakai Eclipse, please, sorry to say, jangan ikutin. Ya, pakailah Android Studio. Karena apa? Ini yang paling modern. Ya. Android Studio bagus, tapi Eclipse bagus, tapi Android Studio lebih bagus gitu ya. Dan itu membuat kita lebih produktif lagi. Contohnya kalau kita pakai Eclipse, kita mau nambahin library, kita nambahin jar, kita manual, kita import manual gitu. And yang ada di sana, build sistemnya di sana kurang bagus dibandingkan kalau kita berbicara ngomongin aplikasi dengan menggunakan Android Studio. Gradle-nya sudah luar biasa bagus. Ketika kita berbicara masalah dependency management ya, gitu ya, build systemnya, dan itu luar biasa. Android Studio jelas lahir tahun 2013, lalu dideprecated, udah ditinggalkan mulai ya, Eclipse, lalu udah luar biasa, bayangkan. Udah banyak yang dibutuhin gitu. Bahkan kita dengan mudah profiling aplikasi kita gitu untuk melihat aplikasi kita jalan secara performance-nya gimana sih, di komputasinya gimana, di level CPU, alokasi memorinya gimana, kita berbicara masalah GPU-nya bekerja gimana ketika renderingnya, lalu kita berbicara dia pakai datanya seperti apa aja sih, gitu. Berapa banyak sih data yang di-download gitu ya. Terus penggunaan baterainya berapa banyak gitu. Coba kalau anggapannya kita menggunakan Gojek gitu ya. Bisa kita profiling, kita bisa bikin angka acak gitu ya. Bisa satu angka acak, misalkan 1 megabyte adalah Rp1.000, misalkan seperti itu. Berarti ketika kita melakukan sebuah proses di Gojek atau aplikasi lain gitu ya, kita hitung aja dari download sampai kita ngelakuin transaksi itu berapa MB yang keluar gitu. Berarti sebetulnya kita melakukan pemesanan order online itu nggak gratis, bayar kita gitu. Itu bisa kita ukur semua. Bayangkan kalau kita bisa ukur kecepatan komutasinya gimana, optimasi kode kita di memori gimana, itu luar biasa. Itu didapetin di Android Studio. Lalu juga ada namanya D8 ya, generasi awal sebelum namanya R8 gitu ya, untuk optimasi dan optimasi dari source code kita gitu ya. Resource yang kita pakai, lalu ada navigation editor, dan sekarang udah luar biasa ada v-binding. Oleh motion editor ya, bagaimana bikin animasi lebih gampang. Ya, nah aspek lainnya kenapa Android Studio udah banyak gitu ya. Jadi code refactoring gampang, rubah code-nya lebih gampang, plugins-nya di develop by Google sama JetBrains, sudah pasangannya cocok bikin Android Studio, jadi tag integration dengan code sama Gradle, link check-nya sama quick fix-nya tuh udah luar biasa gitu ya. Dan banyak API yang disupport gitu ya. Dan itu sudah bisa dibilang dengan Android sudah pakai Android Studio aja deh gitu. Itu lebih mudah, kan bahagia gitu ya. Lalu API, kita berbicara API, modern API udah ada bagian yang namanya Android Jetpack gitu ya. Android Jetpack ada satu kumpulan library, kalian bisa searching Android Jetpack itu apa. Itu semua perkakas tools library yang benar-benar bisa tinggal kita pakai aja gitu ya. Kita udah tinggal fokus pada bagaimana bisnis proses yang kita bekerja, bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu ya. Semua perkakasnya itu sudah ada gitu. Anggapannya kalau kita membangun, mau benerin TV gitu ya, kita sudah punya, ada soldernya segala macam itu udah siap gitu. Tinggal kita mau pakai tools yang mana nih gitu ya, menyelesaikan masalahnya gitu ya. Grow-nya juga luar biasa bagus gitu ya. Dari tahun 2017 sampai 2020 tim Google dan Android bekerja banget buat bagaimana mau menyediakan library terbaik gitu ya. Mau mikirin bagaimana, gue mau bikin bagaimana si request ke server gue tuh bisa ditentukan dengan constraint. Nah, ketika misalkan
request ketika hanya koneksi ke API, ke WiFi gitu misalkan, atau koneksi ke apa namanya ketika posisinya lagi di charging handphonenya gitu ya. Nah itu bayangkan tuh udah disiapin library-nya Work Manager gitu ya. Dan itu dan library lain yang benar-benar kita tinggal pakai doang sih sebetulnya gitu ya. Karena fokusnya adalah kita harusnya disibukkan bagaimana kita bikin solutionnya, bukan disibukkan bagaimana kita harus membuat sesuatu from scratch gitu ya. Karena toolsnya pasti sudah ada, don't reinvent the wheel gitu ya. Kita tinggal pick the right tools for the right case gitu. Nah itu yang kita mindsetnya gitu. Jadi sebagai developer tuh, oke kita diharapkan bisa ngembangin aplikasi untuk menyelesaikan masalah X gitu ya. Pakai apa? Ya ada tools A, tools B, tools C. Udah disiapin kok, tinggal kita pakai aja gitu. Kalau emang ada yang kurang, bantuin gitu. Bantuin ngodingnya. Atau lu bikin sendiri gitu ya. Kontribusi balik gitu ya. Ya bikin konsep layout, bikin UI itu gampang banget, tinggal drag and drop gitu ya. Ya, tinggal, kalau bisa dibilang, ngoding masih bisa, ngoding XML, bikin user interface gitu ya. Cuman akan lebih enak kalau bisa pakai konsep layout yang udah lebih optimize secara performance gitu ya. Lagi itu akan membantu rendering GPU-nya itu akan lebih enak lagi gitu kalau berbicara masalah proses rendering. Lalu ada bikin animasi lebih mudah pakai motion layout gitu ya. Jadi apa ya? Era sekarang coding udah gampang banget karena toolsnya udah luar biasa banyak gitu ya. Jadi tinggal tadi saya bilang the right tools for the right case gitu ya. Masalah Android life cycle itu udah diselesaikan gitu ya. Kalau dulu saya selalu bilang gini, lu ngoding Android ya lo paham dulu bagaimana komponen utama itu yang memiliki life cycle harus lu pahamin dulu kapan dia secara state-nya bagaimana dia bekerja gitu ya. Karena pada ini day bahwa ketika kita kembali aplikasi itu nggak bakalan jauh dari namanya managing state gitu. Managing state dari aplikasinya. Jadi lo harus paham tuh bagaimana dari activity itu diciptakan sampai activity itu dihancurkan gitu ya. Pusing ya. Tapi ini harus sesuatu yang harus dibuat profesional developer harus dipahamin. Selain dia emang punya background engineering yang bagus ya secara fondasi fundamental, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita benar-benar memahami tools yang kita pakai. Tadi saya bilang the right tools for the right case. Tapi ada catatan lagi, kita harus benar-benar memahami apa yang kita gunakan. Gitu. Nggak mungkin orang yang pelukis dia salah dalam ya. Karena dia nggak tahu karakter kuas ini yang buat menyelesaikan gambar yang bagus terus pakai apa gitu ya. Atau ya mungkin ketika orang operasi dokter nggak mungkin dia nggak paham bagaimana cara kerja ya tools A, tools B, tools C gitu. As long as kita paham harusnya kita dengan gampang bisa menentukan tools yang tepat buat masalah yang tepat ya, masa kita hadapin gitu ya. Simple gitu ya. Permasalahan dari zamannya Android itu masalah activity lifecycle. Itu susah handlingnya, susah banget. Makanya sekarang si Android itu bikin yang lebih simple. Namanya lifecycle observer gitu ya. Jadi aplikasi itu state-nya masih bisa di-manage ya. Kita bisa benar-benar notice gitu ya. Tinggal kita atur momennya seperti apa. Lalu contohnya apa sih? Contohnya nih. Detect aplikasi hanya ketika misalkan kalau aplikasi perbankan. Kalau dia sudah keluar aplikasi, dia masuk aplikasi lagi harus masukin PIN. Gitu. Coba detect gitu ya. Itu di-detect dulu gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Itu bisa pakai laksana-laksana, pakai laksana. Lalu pendekatannya udah berubah. Yang tadinya kita sifatnya adalah imperatif gitu ya. Itu kita sekarang udah mulai fungsional gitu ya. Udah mulai menggunakan reaktif gitu ya. Reaktif itu dalam artian kita menggunakan stream data gitu ya. Stream data yang tidak terpaku pada namanya lifecycle gitu ya. Karena lifecycle sudah terhandle gitu ya. Muncullah ada namanya view model, ada live data gitu ya. Itu modern yang harus benar kita pahami. Itu bagian dari JPEG. Lalu kayak gini ya, user interface observe dari namanya live data yang ada di view model, lalu dia kalau ada perubahan di live datanya, dia bakalan bilang ke user interface, datanya berubah nih, lo harus lakuin apa nih kalau datanya berubah gitu. Lalu ada juga kalau misalkan kita komunikasi pakai Room gitu ya, bayangkan kita ada aksi namanya Room Object Relational Mapping, itu berdiri di atas SQLite. Kalau kita berbicara di era zaman dulu itu bikin SQLite itu boilerplate berarti bertele-tele, berulang lagi code-nya. Banyak code yang benar-benar harusnya bisa kita simplifikasikan, bisa kita modifikasi dengan baik sehingga bisa bentuk dengan baik sehingga kita masih bisa reuse gitu ya. Ya pada dasarnya sebenarnya developer itu pemalas kalau saya tahu ya.
Karena mereka sudah tahu ada hal-hal yang berulang repetitif, pasti mereka bakal bikin generate-nya. Pasti mereka berpikir bagaimana sesuatu ini bisa kita reuse gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin hal yang sama berulang-ulang gitu ya. Nah itu dilakukan sama si Android melalui room ini. Jadi proses bikin database itu udah bisa cepat dengan menggunakan si room DAO. Contohnya kayak gini. Nah ini bikin database kayak gini doang kok sebetulnya. Satu table misalkan donat gitu ya. Udah kita get all, insert, delete, update, udah kayak gini doang. Nanti otomatis bakalan di-generate code-nya sama si pluginnya Android. Gitu ya. Sorry, pluginnya si room. Bayangkan. Yang mungkin ada beberapa puluh baris gitu ya, kita nggak perlu capek-capek nulis, kita ngedefinisiin aja. Ini kan kayak seperti definisiin datanya bakal mau seperti apa sih, prosesnya bakal seperti apa gitu kan. Itu bisa dicek out di Genome. Lalu ini view model gitu ya. Ini pahamin bagaimana cara view model bekerja gitu ya. Kita dulu sempat bingung mau pakai MVC kah, mau pakai MVP lah pendekatannya, model view controller atau model view presenter. Sekarang udah jelas kita pakai model view model. Tujuannya buat apa? Kita berbicara masalah kestabilan aplikasi. View model sebagai namanya jelas dia sebagai mediator di atas bisnis proses gitu ya. Yang dia bakalan melakukan handling atau ngomongin berdiri di tengah-tengah antara UI dengan namanya bisnis proses gitu, bisnis domain. Dan itu lifecycle aware. Jadi yang benar-benar sudah termanage dengan baik dan dia sudah mengetahui bagaimana proses lifecycle bekerja di sistem Android. Dan juga ada namanya correct sama flow gitu ya buat namanya proses sinkronus ya. Kita sudah ada RX Java yang mungkin bekerja dengan luar biasa bagus dengan operator yang luar biasa banyak sehingga kita bisa memanipulasi data stream lebih baik lagi. Tapi Google mau menyediakan coroutines dan flow sebagai alternatif kalau kita mau bicara masalah simplifikasi ketika kita melakukan asynchronous programming dengan tetap mempertahankan bagaimana cara kerja dari reactive programming dengan stream data gitu ya, stream data. Navigation komponen, kita berbicara masalah navigasi di Kotlin. Saya pernah berbicara tentang navigation di Android dan itu luar biasa kompleksnya gitu ya. Lalu ada alternatif lagi baru namanya navigation komponen di Android yang bagaimana kita bisa bikin kayak semacam map ya, mapping navigation dari setiap aplikasi kita dengan menggunakan single activity dengan banyak fragmen gitu ya. Tentunya itu bisa termanage dengan baik. Cuman ketika implementasikan ini kita harus memikirkan memindahkan mindset kita yang mungkin kita terbiasa dengan menggunakan perpindahan secara manual gitu ya. Kita dengan menggunakan screen yang satu tapi banyak perubahan di fragmennya gitu. Dan itu juga harus dikomunikasikan dengan tim desain terkait masalah ekspektasi dari experience aplikasi kita seperti apa. Ini silakan searching sendiri terkait masalah navigation ya, karena navigation itu sesuatu yang cukup menarik kalau kita bahas, itu terpisah. Nah ini menarik work manager itu tadi saya bilang kita bisa menentukan sebuah task yang bisa berjalan secara background ya, secara sinkronus dengan kriteria yang kita bisa berikan gitu ya. Misalkan gue pengen ngejalanin sebuah task yang dia itu baterainya lagi full, yang kedua storage-nya masih ada, yang ketiga dia lagi koneksi internet ke WiFi. Dan jalankan kalau misalkan 3 persyaratan itu bisa terpenuhi. Kita bisa bikin seperti itu luar biasa enak banget. Kalau kita bikin aplikasi berita itu lebih gampang lagi. Oke, kalau aplikasi berita kita meminta bahwa user ketika dia buka aplikasinya dia nggak perlu lagi lihat namanya loading seperti itu. Jadi kita sudah bisa prefetch informasinya. Coba kalau kalian lihat Twitter kalian, ketika Twitter kalian buka pertama kali ada nggak dia nge-fetching datanya? Ya kalau pertama kali bisa install ya, tapi ketika 2 kali, ketiga kali, Twitter akan dengan cerdas dia akan mendownload tweet terakhir, gitu ya. Dengan ketika misalkan posisinya device kita lagi ya dengan mungkin dengan algoritma yang dimiliki sama Twitter app di Android dengan memanfaatkan manager gitu ya. Mungkin aja kalau aplikasinya berita kita bilang oke, download aplikasi berita jam 5, user biasanya bakalan buka handphone jam 7 pagi untuk baca berita, jadi beritanya gitu ya. Download berita jam 5 ketika handphone koneksi WiFi atau dia sedang di charge. Nah, itu luar biasa. Kita bisa bikin kondisi seperti itu. Lalu kita juga bisa nge-chaining. Nah, ini menarik sih sebetulnya. Jadi udah ada apa namanya? Udah ada code lab-nya, udah ada tradingnya tinggal kita pakai.
Kamera X, masalah salah satu di Android adalah masalah fragmentasi di kamera. Handphone Samsung dengan HTC berbeda. Samsung bakal melakukan orientasi sejumlah manipulasi orientasi image bitmap-nya. Nah, ketika sebelum dibalik lagi kepada aplikasi memanggil ya, dari aplikasi memanggil ke kamera untuk ambil foto, dengan mungkin orientasi yang bakal berubah, dengan banyak fragmentasi seperti itu mungkin ya terjadi juga di merek lain seperti Vivo atau Oppo atau buat yang lainnya gitu ya. Dan Google menyadari itu, tim Android bekerja untuk bagaimana bisa ngebuat ini gitu ya, ngebuat standarisasi bahwa kamera itu seperti ini loh gitu ya. Jadi kita udah nggak perlu pusing lagi buat handling manual, bagaimana cara implementasi kamera yang baik seperti apa. Dan itu sudah dilengkapi dengan beragam macam feature di atasnya gitu ya. Dari nampilin previewnya yang bagus, lalu ada image analysis, kita bisa dapetin analisis secara on time, lalu kita bisa integrasikan dengan machine learning, dengan ML Kit misalkan, sehingga kamera kita bisa lebih cerdas lagi gitu ya. Dan yang terakhir jelas konsistensi di dalam pengambilan gambar gitu ya. Ini gambarnya gak kayak gini, cuma sederhana seperti ini kok gitu ya, ambil gambar dengan menggunakan kamera X gitu. Dan yang paling penting adalah dia sudah terdesain dengan life cycle sebuah komponen, contohnya aktivitas yang kita gunakan. Banyak gitu ya. Rilisnya pasti sering banget ya, kita selalu menunggu developer tuh selalu happy kalau ada library baru karena mau mempermudah hidup mereka gitu ya. Kenapa? Kita nggak perlu pusing-pusing bikin sesuatu yang mungkin sudah dikerjakan sama orang lain. Ya tadi saya bilang, ketika ekosistemnya sudah maju di sebuah platform, yang dilakukan oleh developer adalah fokus pada bagaimana menyelesaikan sebuah solusi bisnis. Dengan apa? Ya dengan tools yang sudah ada gitu ya. Pada dasarnya ketika kita ngoding itu atau menjadi software engineer atau developer itu, kita nggak ada beda jauh sih dengan cara bagaimana memasak gitu ya. Bumbu-bumbunya tuh udah ada, bahan dasarnya tuh udah ada gitu ya. Tinggal kita bagaimana meramu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan proses yang kita dan ekspektasi yang dicanangkan gitu ya, dengan goals yang ingin kita capai. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita getting the solution gitu. Bukan lagi kita fokus pada aduh nih harus gimana ya gitu. Karena pada dasarnya kita berbicara masalah optimasi. Ketika ada yang kurang, kita kontribusi balik gitu ya. Sampaikan, kirim bug files gitu ya. Dan Jetpack ini luar biasa cepatnya gitu ya, dan itu sangat bagus buat developer, dan apalagi selalu aja ada library alternatif dari yang ada sekarang gitu. Misalkan banyak developer udah pakai Dagger 2 atau banyak developer menggunakan Koi di kita buat dependency injections. Google bikin lagi namanya, Android bikin lagi namanya Health gitu ya, opinionated untuk bagaimana bisa optimal di ekosistem Android. Nggak ada yang salah gitu. Sudah direct Java, ada namanya coroutine dan flow. Apakah kita harus memakai keduanya? Belum tentu. Bisa iya, bisa iya. Apakah kita harus menulis satu? Iya, tergantung. Dan saya bilang, pick the right tools for the right case. Gitu. Dan kita paham apa yang kita pakai gitu ya. Jangan sampai kita udah memilih toolsnya, tapi kita nggak paham tools ini tuh gimana cara kerjanya. Detailnya seperti apa. Dan itu yang salah. Karena kita nggak bisa memetakan. Cara yang paling baik adalah kita memiliki pemahaman terhadap tools kita, tools andalan kita, library kita andalan kita. Kita bisa meramu itu menjadi sebuah solusi yang bagus dalam bentuk aplikasi. Android bandel, bayangin aja kita ya hidup di negara yang notabene-nya mungkin sosial media itu menjadi raja. Ya, hampir semua tempat gitu ya. Bahkan TikTok menjadi raja saat ini. Jelas dong butuh namanya storage yang besar gitu ya. Pertanyaannya adalah untuk merayu orang, user untuk mendownload aplikasi mereka dan mengorbankan aplikasi lain atau datanya mereka untuk dihapus dengan menginstal aplikasi kita. Bisa nggak gitu ya? Aplikasi kita 50 MB misalkan, atau 35 MB, itu gede banget loh. Terus user ketika mau download, dikasih tahu, sorry nih, lo mau download aplikasi ini gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak cukup. Silahkan uninstall aplikasi lain. Pilihan aplikasinya ini. Salah satunya ada aplikasi Instagram. Mau download nggak? Mau dihapus nggak? Nggak bakalan. Kalau gue hapus Instagram, gue nggak bisa ngeliat Lambe Tura, atau gue nggak bisa ngeliat mau dia Yunda, ya kan? Kalau gue stalkingin. Alternatif lain, hapus foto atau video yang tersimpan. Oh jangan, itu kenangan gitu misalkan. Nggak bisa nih. Terus gue lihat lagi aplikasinya. Ini aplikasi buat siapa? Oh temen gue ya. Aplikasinya bagusnya sih. Kayaknya nggak butuh-butuh amat. Tapi gue kasihan deh. Temen gue. Jangan deh. Berapa MB nih? 30 MB. Aduh, gue pakai data. Sayang 30 MB. 35 MB. Aduh, kayak jangan deh 30 MB. Gue nggak bisa ngeliat Lambe Tura atau main TikTok gitu kan. Ya susah gitu. Kecuali kalau bener aplikasi kamu solutif gitu. Orang nggak bakalan mikir. Udah aplikasi kamu besar, belum tentu fungsinya jelas gitu ya. Itu susah ngerayu user untuk download gitu ya. Makanya
Kalau kalian lihat di TV, kenapa banyak iklan untuk mendownload aplikasi dengan segala macam gimmicknya, dengan segala macam promotion segala macam, padahal tujuannya untuk merayu user yang belum download untuk download dan merayu user yang sudah uninstall untuk install lagi. Kenapa? Mahal, susah. Kalau bikin aplikasi web kan gampang gitu ya, aksesnya, tinggal browser dari manapun tinggal buka URL. Gitu. Tapi kan ada hal yang berbeda ketika menggunakan aplikasi, kita bisa lebih mengoptimasi lagi terkait masalah accessibility di level device gitu ya. Jadi sehingga aplikasi kita tuh bisa lebih personal terhadap penggunanya gitu ya. Nah itu kalau udah besar ya kira-kira gini, 3 dari 10 handphone tuh pasti space-nya kurang dari 1 giga. Yang kedua, itu berbicara masalah size. Kita berbicara di dalam berkembang yang internetnya masih mahal. Orang pasti bakal hitung-hitungan gitu ya. Semakin besar APK kita, semakin menurunkan potensi untuk orang itu bisa mendownload. Makanya, ya ini bukan saya bilang. Semakin besar APK ya, tuh. Semakin besar APK, size APK-nya, pasti jumlah downloadnya makin kecil. Semakin banyak fiturnya, pasti jumlah download juga pasti penggunaannya nggak bakal maksimal. Pada dasarnya ada prinsip 20-80. 20% user kita hanya akan 80% user kita hanya mengakses 20% dari aplikasi yang kita pakai, yang kita gunakan. Mengakses 20% dari fitur yang kita siapkan. Sekarang kalau saya tanya deh sama teman-teman, kalau teman-teman pakai Grab sama Gojek atau pakai Tokopedia, paling nggak lebih dari 20% dari fitur yang disiapin? Ayo. Tergantung kebutuhan kan? Iya. Disiapin semua tapi sama mereka iya disiapin. Tapi paling nggak lebih dari 20%. Kenapa? Ya paling itu kebutuhan ya. Kalau saya misalkan pakai Gojek atau gitu, saya cuma butuh pakai GoRide, GoCar, GoPay. Beres. Saya nggak pakai lagi. Kalau saya di zaman dulu masih pakai namanya GoClear, tapi GoClear udah nggak ada kan. Begitu juga dengan Grab, begitu juga dengan Tokopedia. Mau ada namanya saham kah atau apa gitu. Kalau saya belum butuh saya nggak pakai. Itu persentasenya 20%. Makanya mindsetnya ketika perusahaan-perusahaan itu mengembangkan dengan banyak fitur, mereka memastikan bahwa 20% itu optimis untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Mungkin 20%-nya buat saya, ya saya pakai yang benar-benar features-nya gitu. Mungkin lagi 20% lagi di orang yang beda lagi komposisi feature yang dipakai gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau makin kecil APK-nya gitu, orang bakalan lebih enak, nggak bakal mikir. Di bawah 10 MB orang nggak bakal mikir. Serius. Di bawah 10 MB, kalau bisa 1 MB-nya 1000 perak, orang nggak bakal mikir, gampang gue download dulu. Tapi kalau di atas 10 MB, itu bakalan ada namanya perdebatan batin kalau menurut saya. Kalau mau aman apa? Ya udah cari aja WiFi, download dulu. Nggak keluarin kota kan? Gitu. Nah, ini datanya nih. Setiap kita bisa mengecilkan 3 MB dari size aplikasi kita, itu akan meningkatkan 1% dari jumlah downloadnya. Gitu. Ini datanya dari Google Play loh. Ya. Contohnya kayak gini, kita bisa bikin namanya dynamic delivery. Kalau kita pakai APK, semuanya ditelan. Handphone saya dengan handphone teman-teman mungkin berbeda. Handphone saya Google Pixel 2 gitu ya. Dengan spesifikasi berbeda. Mungkin kalau teman-teman pakai Oppo atau pakai Redmi berbeda dengan spesifikasi saya. Apakah saya ketika download aplikasi, itu saya membutuhkan spesifikasi yang dipakai sama teman-teman? Oh enggak. Kalau kita pakai dynamic delivery, saya akan mendownload hanya yang saya butuhkan aja. Lalu siapa yang mengompilasi APK-nya? Google Play, bukan kita lagi. Makanya ada namanya format bundle. Berubah. Ini lebih optimal. Total APK bundle kita misalkan ada namanya 100 MB misalkan gitu ya. Atau 50 MB. Jadi download ke saya, ya paling cuma 15 MB. Yang di-download sama teman-teman mungkin 15 MB. Saya nggak bakal download itu 50 MB-nya. Karena apa? Saya hanya mendownload apa yang saya butuhkan. Sesuai dengan profil apa? Sesuai dengan profil ayah saya, sesuai dengan profil bahasa yang saya setting, dan saya profil dengan level arsitektur yang dimiliki oleh device saya. Lebih enak kan, lebih targeting, lebih personal kan. Jadi kita udah benar-benar sangat dimudahkan gitu ya. Sebagai developer menyajikan aplikasi ke customer lain gitu ya. Ke user kita. Gitu. Karena beda-beda. Ya contohnya kayak gini nih, kita punya aplikasi satu, pakai dynamic delivery, pakai bundle, Android satu bisa dapat beragam komposisi yang berbeda-beda, tergantung spesifikasi dan profil dari device itu sendiri. Ada lagi dynamic feature delivery. Dynamic feature delivery itu kalau saya bilang 20% user kita
80% user kita hanya mengakses 20% feature aplikasi. Kalau kita punya aplikasi ada 10, pertama kali download, janganlah 10-10-nya ditampilin. Mulai aja tampilin 3-4 feature utama dulu aja. 6-nya download on the fly. Kenapa? Belum tentu bisa butuh. Makin banyak feature, makin banyak nggak size APK-nya besar? Iya. User bakalan mengalokasikan sejumlah space. 50 zip APK itu seperti zip gitu ya. Dia kecil, kalau dibongkar pasti gede banget. Makanya coba lihat deh, download satu aplikasi, habis itu kamu lihat profilnya, dia makan memori berapa tuh. Downloadnya misalkan 30 MB atau 25 MB. Coba lihat, ketika sudah jadi aplikasi terinstall itu berapa MB tuh, pasti lebih besar hasilnya. Gitu. Dengan dynamic delivery itu kita bisa memprioritaskan feature mana sih mau kita optimize, feature mana yang benar-benar user itu hanya download ketika dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya user. Jadi kita bisa menawarkan fleksibilitas dengan mereduce cost dari namanya download sendiri. Udah 540.000 aplikasi di production udah pakai namanya yang pakai bundle gitu ya. Lalu di sini 30%-nya active installs gitu ya. Dan 47%-nya itu adalah top apps gitu ya. Luar biasa sih datanya. Yang saya bilang 20%. Download size, saving versus knowledge APK. Karena semakin kecil itu makin bagus gitu. Jangan menghadirkan perdebatan batin gitu ya. Oke, kita udah bahas language, kita berbahas tools, kita berbicara masalah API, kita berbicara distribution dengan ekosistem Android yang sudah sangat-sangat stabil, sudah sangat-sangat mature gitu, dewasa lah gitu, sangat-sangat luar biasa bagusnya gitu ya. Jadi mindset kita harusnya udah tinggal gue bikin solusinya Android, gue paham tools di dalamnya, yaudah gue bikin solusinya gitu ya. Itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi belajar teknologi sekarang nggak cuma di Android, itu sangat gampang gitu ya. Apalagi ingat, Indonesia ini membutuhkan banyak talenta digital. Kantor saya juga lagi butuh sekarang, lagi nyari developer iOS, susah. Developer Android yang berkualitas juga susah. Gitu. Kita pengen bener-bener selektif sih kantor kita kalau bener hiring developer Android atau developer iOS gitu ya. Yang benar-benar kualitasnya itu dapat gitu ya. Atau yang memiliki potensi yang bagus, talent lah gitu ya. Nah itu besar kebutuhannya, nggak cuma perusahaan saya tapi perusahaan lain gitu ya. Mencari developer itu susah, mencari developer biasa aja susah, apalagi mencari developer yang berkualitas, itu luar biasa susah di Indonesia gitu. Dan apalagi kita di tengah persaingan global, pilihannya adalah tadi dijajah atau kita menjajah. Ya. Kalau di prinsipnya di NBS gitu ya, ada satu anekdot kayak gini nih. Kalau kita nggak kipas sama teknologi, itu berarti apa? Kita bakalan lambat yang berujung pada kita tergilas. Kalau kita berhenti, berarti kita mati. Gitu. Itu aja dari saya. Ya, oke, saya wrap lagi. Language-nya udah ada Kotlin, toolsnya ada Android Studio, APS-nya udah banyak banget, arsitektur komponen dan sebagainya. Lalu distribution-nya bisa menggunakan app bundle dan dynamic delivery. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini banget ya, udah semodern itu ya Mas. Karena mungkin aku pernah ngerasain juga ngoding pakai Eclipse, jadi emang pas ketemu Android Studio itu kayak kerasa banget bedanya pas ngoding. Apalagi penjelasan Mas Sidik tadi itu udah semodern itu ya teman-teman, proses development Android sekarang. Jadi teman-teman, atau sebelum kita bacakan pertanyaan nih di kolom chat, mungkin ada yang mau berinteraksi langsung dengan Mas Sidik, bisa di raise hand, kemudian di unmute dan ditanyakan langsung pertanyaannya ya, langsung ke poin pertanyaannya. Baik, kita sambil nunggu yang mau bertanya langsung. Ini udah ada pertanyaan Mas. Oh, sebentar. Ini ada dari Laude Ibnu yang mau bertanya. Silakan, Mas. Ya. Iya. Selamat. Terima kasih, Mbak. Selamat malam, Mas Sidik. Ya, malam. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laude Muhammad Ibnu dari Makassar. Statusnya masih mahasiswa. Ini izin bertanya, Mas. Kan terkait
tools yang modern tadi ya. Kalau misalnya Hah? kita berbicara terkait database atau mungkin storage, kira-kira lebih modern menggunakan Firebase sebagai database atau storage atau SQLite, Mas? Nah, saya tadi bilang, untuk membuat kita bisa memilih solusi yang tepat adalah kita harus bisa memahami toolsnya dulu. Toolsnya kan berarti kita belajar dulu nih, ngoprekin dulu toolsnya benar-benar sampai tahu nih. Baru kita bisa memilah pro-nya atau konsep seperti apa. Itu yang saya selalu lakukan sih. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah pengembangan dengan tools itu atau library baru gitu, kita akan haram banget kalau ucuk-ucuk, pakai ini, bagus gitu. Bagusnya itu apa? Biasanya itu kita akan melakukan exercise dulu. Oke, ngelakuin exercise. Tadi pemilihannya, apakah kita pakai Firestore atau Firebase Firestore gitu ya, atau dengan menggunakan SQLite. Tergantung case-nya. Balik lagi tergantung case-nya. Kalau kita berbicara masalah SQLite, berarti kita berbicara masalah availability di offline data. Gitu ya. Berarti kalau dia aplikasi kita yang online, berarti ya nggak bakal ada datanya. Gitu ya. Kalau kita pakai Firestore, berarti kita bakal hadapan dengan dua keuntungan. Pertama, dia bisa saving caching-nya secara lokal, dia juga kalau secara online dia bisa langsung sinkronisasi. Dan mereka bisa melakukan asynchronous asynchronous secara background dia bisa melakukan sinkronisasi gitu di Firestore. Itu lebih enak. Cuman balik lagi, yang satu berbiaya, yang satu nggak berbiaya. Gitu. Makanya pesan saya ketika apakah kita harus pakai SQLite atau berbicara pakai ini, kamu bakalan berhadapan dengan perdebatan dengan perbandingan yang sama dengan di tools lain gitu ya. Jadi pahami terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya sehingga ketika kita berhadapan dengan sebuah case, kita tahu senjata apa yang mau kita pakai buat menyelesaikan case tersebut. Jangan kita nggak tahu cara pakai namanya apa tuh. Kita nggak tahu cara pakai mobil, nggak bisa ngendali mobil, kita suruh pakai mobil gitu ya. Itu sih, jadi pahamin itunya sih, pahamin fondasinya dulu, pahamin detail terkait produknya toolsnya terlebih dahulu sebelum kita decide mau pakai yang mana, dan sesuaikan lagi sama kebutuhan case kita gitu, problemnya seperti apa sih gitu. Siap, terima kasih Mas Sidik. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Ibnu atas pertanyaannya, sudah terjawab ya pertanyaannya, sudah dijawab oleh Mas Sidik. Baik Mas, kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya langsung ini kita jawab dulu ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Kak Mela. Biar saya bacakan ya Mas. Ini Mela dari Rumah Dentis. Kami masih pembuatan website untuk produk kami. Apakah dari website tersebut yang ada beberapa menggunakan Elementor bisa di-convert ke Android langsung? Atau harus dibuat coding manual Mas dari awal? Iya, katanya dia bukan dari background IT Mas, jadi belum ada bayangan katanya. Silakan Mas. Jadi gini, ini balik lagi ya, mindset ketika kita mau ngembangin produk, apakah kita mau naruh itu di web, apakah naruh itu di mobile. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan yang udah bagus di web, kita dipaksakan masuk ke mobile. Kalau kita nggak memiliki alasan bisnis yang valid seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, guys-nya. Ini selalu saya bilang sama seluruh startup. Ketika kita mau bikin namanya MVP, coba kita lihat dulu audiensnya seperti apa sih. Target user kita seperti apa. Accessibility mereka tuh terhadap informasi dari value produk kita tuh via mana sih yang bakalan potensial. Misalkan saya bikin aplikasi musik. Saya nggak mungkin bikin namanya aplikasi web gitu ya, lalu saya login ke sana, lalu saya streaming. Nggak mungkin. Susah. Gitu ya. Kuliah nggak bakalan dapat experience-nya. Makanya butuh namanya aplikasi natif. Itu yang pertama. Terus kalau kita mau bikin aplikasi retailing, saya nggak mau pakai web. Karena apa? Saya nggak dapat experience dari lokasi pengguna, real time monitoring segala macam, real time segala macam. Akan lebih susah lagi. Kenapa kalau kita pakai aplikasi mobile yang udah benar-benar accessibility ke device-nya sudah lebih bagus gitu ya. Dan emang usernya sudah seperti itu. Kalau emang itu ternyata, saya mau bikin aplikasi yang sifatnya misalkan whistleblower gitu ya. Whistleblower itu yang berarti aplikasi yang buat mengungkap fakta, tapi orangnya nggak perlu
publikasikan itu. Nah itu ya menurut saya bisa aja pakai web aja gitu ya, nggak usah pakai mobile. Kalaupun pakai mobile ya jadiin aja mobile responsive. Kalau itu cuma website company profile, ngapain harus bikin aplikasi mobile ya? Value-nya apa dulu gitu ya? Value apa yang mau dibawa dengan aplikasi mobile? Karena nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan aplikasi mobile. Makanya tadi saya bilang, kalau kita berbisnis, kita berbicara masalah mengukur, menghitung, ya, dan memprediksi. Nah, kalau kita milih toolsnya, oke, kita milih tools kayak gini gitu ya. Kita udah tahu nih keputusannya. Jangan beranggapan bahwa keputusan itu hanya sebatas asumsi aja. Karena itu bakalan bermasalah nantinya kalau kita hanya berasumsi. Ngetrend nih, itu tetangga kita bikin aplikasi pakai aplikasi mobile. Aplikasi mobile itu untuk diakses informasinya aja, itu butuh download. Nanti saya bilang, kalau usernya itu perhitungan, dan sebagian besar user Indonesia itu perhitungan, pasti ngapain tuh download? Kalau cuma informasi yang bisa kita tampilkan di web. Jadi pesan di sini adalah jawaban saya, pertimbangkan lagi setiap kebutuhan bisnis dalam menentukan channel mana nih. Pada dasarnya kita ngembangin aplikasi, web itu kan channel. Kalau kita berbicara masalah 9 block business model gitu ya. Ada user, kita punya value. Bagaimana value kita ini bisa tersampaikan ke user? Salah satu kita bikin channel. Channelnya apa? Bentuknya aplikasi ataupun bentuknya aplikasi web. Nah, apakah kita harus pakai web? Apakah kita harus pakai aplikasi mobile? Ataukah kita dua-duanya? Tergantung. Case mana dulu. Gojek nggak punya aplikasi webnya. Tapi Gojek memberikan aplikasi webnya ketika kita pengen monitoring tracking seperti yang layaknya di Uber. Full semua experience di mana? Di aplikasi mobile. Clear ya? Clear ya? Jadi, mindset ya, ngapain kita punya company profile, lalu kita paksakan masuk ke situ. Kecuali kalau misalkan, gue mau bikin lebih engagement nih ke customer gue. Jadi, kalau di download aplikasi, semuanya paperless. Semuanya bisa menyelesaikan masalah. Gue bisa, misalkan gue bisa tracking, gue ada engagement dari namanya dokter secara langsung bisa engage. Misalkan gue ortodontis, gue terkait masalah masangan kawat gigi misalkan, kalau rumah dentis. Itu ada value yang berbeda gitu, dibandingkan kalau misalkan gue hanya punya company profile, gue paksakan masuk ke mobile. Gitu. Dan kalau paksakan ke mobile, berarti harus apa? Relate ulang, bikin kode yang terpisah. Satu mungkin pakai HTML, PHP, satunya lagi pakai Java. Dan untuk merayu user untuk download aplikasi kita di Play Store, itu bukan perkara mudah. Menyelesaikan aplikasi sampai deployment ke Play Store itu satu hal. Membuat user untuk menggunakan aplikasi kita itu lain hal. Membuat user untuk melakukan transaksi di aplikasi kita itu lain hal lagi. Kurang lebih seperti itu. Semoga terjawab. Oke, terima kasih Mas Sidik. Jadi pertanyaan dari Kak Mela dari Rumah Dentis sudah terjawab ya Kak. Jadi kembali harus dipertimbangkan nih, gitu. Baik, tadi sepertinya ada yang mau bertanya langsung, tapi kayaknya nggak jadi ya. Nggak apa-apa, yang mau bertanya langsung silakan langsung raise hand aja. Kita lanjut lagi di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Fadil. Assalamualaikum Kak, mau nanya. Oh ini sebentar ya Kak Heryadi, setelah pertanyaan dari Kak Fadil, Kak mau nanya apa perbedaan native app yang kita buat dari Android Studio dan Android app yang kita buat dari React Native atau Flutter, itu perbedaannya apa ya Kak? Silakan Mas Sidik. Ya, kalau kita pakai Android Studio jelas outputnya cuma Android doang. Kalau kita pakai React Native, pakai Flutter, itu outputnya jelas. Itu bisa di Android ataupun di iOS dulunya. Tapi harus dikompilasi masing-masing platformnya. Kalau yang butuh jadiin APK ya di Android Studio. Kalau kita mau jadiin iOS itu harus kita compile di Xcode gitu ya. Secara bahasa juga berbeda. Cuma purpose-nya sama. Kita bagaimana ngebangun sebuah enabler yang benar-benar bisa menjadi channel dari value yang kita bangun. Tapi dalam konteks yang ngembangin aplikasi yang secara modern dengan segala kemudahan yang sudah diberikan, ya Google selalu bilang bahwa kalau mengembangkan aplikasi yang benar-benar bagus ya lakukan dengan native gitu ya. Karena coba perhatikan hampir semua aplikasi yang bagus itu yang top lah di Indonesia ataupun di luar, pasti mereka baliknya adalah
native gitu. Kalau saya sebagai sudut pandang saya sebagai bisnis, itu akan berbeda jawaban saya gitu. Kalau saya sebagai jawaban saya sebagai developer, saya akan sangat fleksibel. Saya mau pakai Flutter kayak, mau pakai React Native kayak, atau mau pakai namanya Android Studio, memakai Kotlin, itu tergantung spesifikasi dari produknya seperti apa gitu. Nah itu berkaitan tentang keputusan bisnis gitu. Nah itu maksudnya gimana sih gitu? Maksudnya adalah once ketika kita emang mau mengembangkan sebuah aplikasi atau bisnis baru, startup gitu ya, ngembangin aplikasi, apakah kita emang benar-benar membutuhkan solusi di iOS, hadir di iOS? Apakah target user kita emang ada di dua-duanya? Kalau emang seperti itu untuk test the water ya bikin aja pakai Flutter atau pakai React Native. Mungkin nanti ketika udah mulai bigger, udah mulai kita dapat investasi, kita bisa rewrite menggunakan native. Gitu ya. Jadi balik lagi, penentuan teknologi itu faktornya banyak. Matriksnya tuh nggak sesederhana gue bisa atau enggak. Matriks itu banyak. Availability resource-nya, nanti masalah scalingnya gimana, masalah optimasinya seperti apa, masalah dukungan community gimana, masalah dukungan dari namanya pembuat platformnya seperti apa. Kalau Google sama Apple jelas, mereka rekomendasi karena mereka memiliki platform ownernya, mereka bilang ini ngembangin aplikasi yang berkualitas, pakailah modern application ya pasti pakai namanya native gitu. Sama juga dengan di iOS gitu, pakailah Swift gitu ya, native gitu. Karena mereka bisa menjamin bahwa keduanya memiliki output yang mungkin secara komputasi, saya mungkin ini asumsi saya ya, lebih baik dibandingkan dari native itu sendiri, cross platform itu sendiri gitu. In some ways, gitu. Dan ketika kita berbicara masalah update, ya mungkin aja mereka akan sedikit telat. Kenapa? Butuh wrapper-nya, butuh pembungkusnya. Untuk apa? Untuk bisa kick off sama update-nya gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai native, itu akan luar biasa support ya, karena supportnya udah jor-joran. Tapi balik lagi, kita kan engineer ya, mau dihadapkan dengan namanya bahasa apapun seharusnya bisa fleksibel, karena orientasi kita adalah problem solving. Gitu. Kita kan problem solver, bukan yang nggak terpaku sama dia, kayak kebetulan aja gitu. Kita emang lancarnya di salah satu teknologi, satu bahasa, tapi kita harus bisa terbuka lebih baik, lebih terbuka terhadap masalah penggunaan teknologi lain, sehingga apa, kita memiliki banyak alternatif solusi ya, banyak alternatif perkakas untuk membuat solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Sidik. Jadi udah terjawab ya Kak pertanyaan dari Kak Fadil. Ini yang ada Kak Heriadi yang mau bertanya langsung. Silakan Kak. Halo Kak Heriadi. Iya, silakan. Iya. Iya. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Heriadi. Ada Ustaz perkenalan saja, langsung saja Kak. Jadi kan gini Kak, saya kan baru mulai belajar ini, baru newbie gitu, baru mau belajar, baru awal banget belajar tentang pengembangan mobile apps. Jadi kan setahu saya itu Kak, mobile apps itu atau Android bisa dibangun dua bahasa. Yang pertama itu Kotlin dan Java ya. Kalau tidak salah Kak. Java. Nah, ya saya ingin tanyakan Kak, menurut Kakak itu bagusnya yang saya harus pertama itu belajar Java atau Kotlin Kak? Ini gini. Nah, ini mindset kita. Gue lebih banyak bakal ngomong masalah mindset gitu. Bahasa pemrograman itu tools. Layaknya kita berkomunikasi sekarang dengan bahasa Indonesia adalah tools untuk kita komunikasi. Sehingga saya sebagai transmitter dan teman-teman sebagai receiver itu mengerti apa yang saya maksud dengan bahasa yang kita sepakati bersama gitu dengan ngomong bahasa Indonesia. Tapi apakah saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman tanpa menggunakan bahasa Indonesia? Bisa. Pakai bahasa Inggris misalkan. Tapi terus, bisa nggak sih kalau kita nggak pakai bahasa? Bisa. Pakai gestur. Jadi maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau saya lebih bilang kayak gini.
apakah kita harus mulai dulu pakai suatu bahasa untuk mengerjakan sesuatu? Iya. Pilih bahasa yang benar-benar mungkin memudahkan teman-teman. Kalau bagi saya, Kotlin mudah. Gitu. Karena apa? Kalau teman-teman belajar Java di waktu kuliah, belajar OP di waktu kuliah, ketika teman-teman belajar Kotlin, belajarnya apa sih? Belajar semantiknya, belajar karakter bahasanya. Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia, kayak kita belajar bahasa Inggris, besoknya belajar bahasa Korea. Ya, yang sekarang kita bisa bilang thank you di bahasa Korea, kamsahamnida. Ya. Lalu konteksnya apa? Kalau kita punya ke fundamental yang bagus, di namanya algoritma dan data structure, kita bisa punya pemahaman OP yang bagus, itu udah bisa jadi modal harusnya. Kita mau ke bahasa manapun tuh yang dipelajari apa sih? Looping di Kotlin sama di Dart gimana ya bedanya ya? Oh, sama tuh dia masih pakai functional programming juga, jadinya lebih gampang gitu misalkan. Bentuk bikin kelas di Kotlin sama Dart tuh gimana ya? Oh, kayak gini. Oh, hampir sama ya. Cuma bedanya kalau di Kotlin itu ada data class sama kelas biasa. Oh, di Kotlin itu kita bikin di data class itu kita semua bikinnya pakai constructor gitu misalkan. Kalau misalkan di Dart itu interface bentuknya kayak kelas gitu ya. Kelas yang nggak didefinisikan. Tapi kalau misalkan di Kotlin kita bisa pakai modifier interface gitu ya. Kita keywordnya interface gitu ya. Nah, itu perbedaan kayak gitu. Jadi kalau berbicara masalah mudah atau gampang itu relatif. Nyamannya kamu tuh di mana? Cobain aja dua-duanya dulu. Kalau saya bakalan sebelum saya masuk ke sebuah platform baru, saya belajar dulu bahasanya, bukan platformnya. Platformnya Flutter gitu misalkan. Bahasanya Dart. Gitu ya. Saya belajar Dart-nya dulu dibandingkan Flutter-nya. Ya kenapa? Saya harus tahu dulu Flutter itu gimana perbandingannya dengan apa yang basic yang saya punya gitu ya. OP-nya gimana sih di Flutter? Functionalnya gimana sih di Flutter? Gitu ya. Implementasi algoritma dasarnya itu gimana sih? Data structure-nya gimana sih? Oh, kayak gini. Oke, baru gue masuk platformnya. Nah, platformnya gimana sih cara kerjanya apa? Jadi gue nggak bolak-balik. Gue nggak belajar Android-nya dulu, baru belajar Dart-nya. Gue enggak. Metode gue adalah gue belajar Dart-nya dulu, baru gue belajar Flutter-nya. Gue belajar React JS-nya dulu, baru gue pakai React Native-nya. Gitu. Itu loh, mindset-nya kayak gitu. Ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, udah terjawab ya Kak Haryadi ya. Semoga bisa ini ya Kak, membantu proses belajarnya ya Kak ke depannya. Ini pertanyaan dari Kak Alfian di kolom chat ini sudah menjawab juga ya, sudah mewakili pertanyaan tadi dari pertanyaannya Kak Haryadi. Jadi pertanyaan dari Kak Alfian sudah terjawab ya Kak. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Seno Hananto. Halo Bang Sidit, Google kan sudah menyediakan arsitektur komponen sebagai modern app development untuk memudahkan developer. Apakah untuk para pemula bisa untuk langsung belajar menggunakan arsitektur komponen tanpa mengetahui fundamental dari arsitektur komponen tersebut? Contohnya langsung belajar navigation komponen tanpa sebelumnya mempelajari cara menggunakan intent maupun fragment navigation. Silakan Mas, kayaknya teknis banget ya pertanyaannya. Silakan, ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi gini, ini mindset buat semua kalau kita nggak cuma di Android ya. Saya coba pasti ada hal umum seperti ini. Library itu kan sebetulnya memudahkan kita ketika kita sudah melakukan sesuatu yang berulang. Ya, dengan kita buat dari nol gitu ya. Berarti kan kita harus tahu dulu fundamentalnya seperti apa. Di setiap platform atau framework, kita harus tahu dulu itu platform atau framework yang kita pakai itu core capability-nya apa dulu, komponennya apa dulu. Kayak di Android, komponen utama Android apa sih? Pertama activity. Ya. Kedua ada namanya intent. Fragment, service, broadcast receiver, content provider, ya, dan views. 7 kok biasanya. Bukan biasa, 7 doang komponennya. 2 buat user interface, 3 buat user interface, 1 buat program processing, gitu ya. Lalu broadcast receiver, intent buat messaging, messaging antar objek gitu ya. Lalu ada content provider buat data sharing. Broadcast receiver gunanya buat apa? Itu gunanya buat
apa namanya, buat nge-broadcast event gitu ya, baik itu berasal dari Android-nya sendiri ya, Android OS sendiri, ataupun kita bisa bikin untuk macam-macam. Contohnya adalah dengan menggunakan ketika kita menggunakan push notification salah satunya gitu ya, atau mendeteksi ketika ada nama telepon yang masuk gitu, atau ada SMS yang masuk, walaupun itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya, di aplikasi yang kita kembangkan. Cuman core komponennya harus kita pahamin dulu nih. Jangan kita menggunakan library yang udah mungkin kompleks gitu ya, yang udah memudahkan kita, tapi kita nggak paham fundamentalnya. Karena apa? Itu sama juga kita apa ya, nggak tahu nggak gini. Kita mau belajar mobil, ya kita mau nggak belajar mobil, kita langsung misalkan pakai matic gitu, nggak masalah sebetulnya, bisa, tapi kita nggak paham cara kerjanya itu mobil itu, perubahan transisi giginya tuh gimana gitu. Yang lebih baik kalau kita sebagai seorang engineer kan kita pahamin dulu, ini under the hood prosesnya detailnya gimana sih gitu. Kok bisa kayak gini ya, kok library ini bisa hadir ya, oh ternyata kita harus belajar intent dulu gitu. Jadi sebelum pakai yang enak, yang mengenakan kita gitu ya, memudahkan kita, harus tetap belajarin konsepnya seperti apa. Kalau saya pakai navigation komponen, ntar dulu. Kalau tim saya udah siap. Kalau tim saya udah paham dulu cara kerjanya intent seperti apa, navigation di Android seperti apa. Ya. Kalau kita berbicara masalah launch mode aja dulu deh. Ya, di activity-nya udah banyak banget itu. Nah, kita berbicara di fragment berbeda lagi. Fragment punya life cycle-nya sendiri. Kalau nggak paham cara kerjanya itu susah, nanti kita masuk ke menggunakan komponen struktur komponen, contohnya pakai navigation. Bisa, silakan pakai gitu. Cuma nanti kamu ada certain point, kamu bakal terkendala. Karena apa? Fondasinya kamu nggak bagus. Fundamentalnya kamu terhadap pemahaman komponen itu nggak bagus. Jangan sampai kamu jadi developer yang bagus menggunakan teknologi yang sudah bisa dibilang di upper layer-nya, tapi core layer-nya tuh kamu nggak paham. Gitu. Jadi anggapannya kamu tinggal pakai doang. Kenapa? Itu kamu bakal berpikir secara pragmatis banget. Sedangkan kita developer, kita emang harus berpikir pragmatis dan juga idealis. Gitu. Kenapa? Di balik sesuatu yang mudah itu pasti ada teori yang kompleks di belakangnya. Kita harus paham itu. Kurang lebih seperti itu. Coba bisa menjawab. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Kak Seno sudah terjawab ya, Kak. Baik, kita masih lanjut pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Kak Zulkifli. Halo Mas Sidik, mau nanya, manakah yang lebih baik menggunakan library dari luar yang berpengaruh dengan size aplikasi atau menggunakan library bawaan tetapi harus menulis kode yang lebih banyak, atau ada alternatif yang lebih baik? Seperti itu Mas, pertanyaannya, silakan. Jadi gini, kalau saya selalu bilang gini ya, kalau kita ngembangin aplikasi, pertanyaan adalah atau ngembangin aplikasi dan coba untuk pakai library. Pertanyaannya adalah pasti kan bakalan berdampak pada aplikasi kita gitu ya. Nggak juga sih. Ya, kalau kita bener-bener pakai namanya jalanin RX dengan Progress terus, lalu kita minify enable atau string resource kita jalanin. Itu nanti ketika kita compile, APK kita bakalan kecil jadinya. Deliverable kita tuh bakal kecil, bakal optimize. Bundle kita tuh size-nya bakal kecil. Cuman yang paling bagus gini. Yang paling bagus adalah contohnya kamu berhadapan dengan namanya nampilin chart, ya chart grafik gitu ya. Ada library yang populer tuh namanya MP chart gitu ya. Kamu cuman diminta suruh nampilkan pie chart. Sedangkan MP chart itu secara library itu sudah menyediakan banyak solusinya, dari namanya line sampai namanya bar chart gitu ya. Pertanyaannya kamu cuma satu pie chart doang gitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang bakal saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ambil aja core-nya sama pie chart-nya, pindahkan source code-nya, pasang di aplikasi kita. Tanda kutip apa? Saya mengkanibalkan library-nya dari YouTube itu kayak cuma ambil sesuai kebutuhan saya aja. Orang saya nggak butuh semuanya, pasti kan mereka bikinnya abstraksinya. Lebih kecil nggak? Iya. Tahu nggak saya kodenya? Nggak paham. Itu berlaku juga dengan teman-teman yang mungkin bisa terbiasa Stack Overflow-an gitu ya, ketika main aplikasi. Terbiasa googling. Nggak masalah. Emang informasinya sudah tersedia kok. Orang lain sudah mengalami masalahnya, masa kita nggak boleh tahu. Cuman yang salah adalah kita nggak paham
masalah kita dengan solusi yang ditawarkan di Stack Overflow atau dengan library-nya. Kita nggak paham itu code-nya itu bakal bekerja seperti apa. Kita nggak paham library-nya itu bekerja seperti apa. Yang bagus adalah kita benar-benar bisa memilah-milah dulu. Oke nih, gue mau pakai namanya pasang namanya skill preference gitu ya. Skill preference itu share preference yang dienkripsi buat berbicara masalah security, sehingga ketika nanti dibongkar APK-nya gitu ya, atau misalkan kita lihat enkripsinya itu udah terenkripsi. Banyak pilihannya, ada JPEG security, ada namanya Armadillo skill preference, ada namanya Armadillo encrypted preference, ada namanya Scott skill preference. 3 itu yang populer. Tapi balik lagi case-nya, saat ini si JPEG security ini nggak support nih ke di level API level 19, sedangkan target user kita di API level 19 gitu kan, KitKat paling bawah gitu. Yang 2 ini support nih, tapi yang satu sudah deprecated nih, yang satu masih di maintain nih, gitu. Ternyata beda nih implementasi algoritmanya nih. Kalau kita berbicara masalah secure mana, ya udah balik lagi benchmark aja satu-satu. Tapi kita lihat mau jangkauan usernya kemana nih? API level 19. Pakai aja nih Armadillo misalkan. Bisa kalau kita pakai dua-duanya? Bisa. Idealis banget pakai dua aja. Kita cek dulu si user ini OS-nya apa. Kalau OS-nya di atas minimal 21 Lollipop ya pakai yang punya JPEG security. Kalau di bawah itu pakai namanya si Armadillo. Tapi Armadillo jadi eman-eman dong. Jadi sayang dong. Kita pakai 2 library dengan purpose yang sama, tapi buat satu tujuan, tapi gimana nih? Kita ngorbanin size kan jatuhnya kan. Ya udah, pilih aja salah satu yang paling secure. Paling support paling jauh. Pakai Armadillo sambil nunggu nanti JPEG security-nya udah bisa support ke belakang, algoritma enkripsinya bisa disupport ke KitKat, baru kita ganti refactoring. Berat nggak refactoring jadi? Enggak. Kalau kita udah prinsip namanya abstractions, kita paling cuma ganti di level konkretnya aja. Tapi cara akses informasinya ke dalam dan dari dan ke preference-nya preference-nya nggak bakalan berbeda. Nah, itu prinsip kedua. Pahamin abstraksinya, pahamin bagaimana cara generic itu bekerja, pahamin nanti design pattern-nya. Itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Jadi pertanyaan dari Kak Zulkifli udah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari dari Kak Angga. Kak, kalau misalkan aku buat sebuah layout, apakah harus menggunakan constraint? Bagaimana dengan si relatif dan linear? Ini lebih teknis banget, Mas. Iya, silakan tentang layout. Itu balik lagi ke pilihan. Sebetulnya gini, kenapa sih ada namanya constraint layout? Constraint layout itu lahir karena dia menawarkan sebuah flat hierarki dari views yang kita pakai gitu ya, komponen UI yang kita pakai gitu. Secara hierarkinya bakal lebih flat. Kenapa bisa lebih flat? Karena akan membantu proses kalau kita berbicara masalah performance aplikasi. Salah satu topiknya adalah rendering. Ketika di render, kalau kita memiliki nested layout yang benar-benar nested ya, dalam banget, itu berpengaruh nggak berapa performance? Iya berpengaruh. Kenapa? Kita memaksa si CPU itu untuk melakukan looping processing itu si XML, si hierarki dari layout kita sampai benar-benar dalam. Ingat kalau ketika rendering itu ada dua komponen yang bakal bekerja di device kita, CPU dengan GPU. Tugasnya CPU adalah mengkalkulasi semua, menghitung semua, mengukur semua, sehingga informasi yang tadinya dari XML itu ditransformasi sama si CPU, dikasih ke GPU. Nih, GPU, ini informasi yang gue dapat. Silakan lu tampilkan rendering menggunakan bantuan OpenGLES gitu ya, GS20 kalau nggak salah, buat ditampilin. Makanya kalau semakin nested, itu makin nggak bagus. Maksimal nested itu 10 kedalamannya. Berarti kalau misalkan kasusnya linear 1, linear 2, linear 3, linear 4, sampai 10, itu udah dalam. Nggak boleh lebih dari 10. Makanya dibilang, pakailah include, pakailah merge. Tujuannya buat apa? Buat memflatkan, mendatarkan hierarkinya. Nah ini balik lagi. Kalau kita emang nggak bisa pakai constraint, setidaknya kita tahu
batasan-batasannya, constraint-nya, batasan-batasannya dan detail dari masing-masing relatif itu cara kerjanya gimana, linear itu cara kerjanya gimana, file layout itu cara kerjanya gimana, grid layout itu cara kerjanya gimana, scroll view cara kerjanya gimana, ke arah memorinya gimana, secara penggunaan memori. Ketika kita pakai constraint, kita tahu, oh, purpose-nya constraint itu seperti ini. Jadi balik lagi ke kebutuhannya. Dan seberapa dalam kamu memahaminya. Jadi kalau kamu udah paham pakai constraint, ya pakai constraint aja. Saya pernah bilang kok satu aplikasi, kita mostly pakai constraint ya, tapi in case ini misalkan pakai relatif atau pakai linear, tapi jangan dalam-dalam. Maksimal dalam sebuah UI, layout itu maksimal 80 view atau komponen UI. Kedalamannya maksimal 10. Udah lebih dari situ, itu pasti bakalan berat renderingnya. Mau lihat itu di mana? Lihat aja di profiling. Profiling siapa? Profiling CPU, GPU, memori. Itu ngaruh semua. Gitu. Balik lagi tadi saya bilang, pahamin dulu komponennya. Jangan asal pakai. Asal pakai boleh sekali dua kali. Tapi ketika mau diuji profesional, harus paham dulu. Relatif itu konsepnya gimana, linear itu konsepnya gimana. Di linear itu ada namanya pembagian weight. Weight itu mahal harganya. Kalau secara komputasi. Begitu juga secara alokasi memorinya di memori. Gitu. Nah, harus seperti itu kita harus tahunya kan. Kan dokumentasinya udah ada, tinggal dibaca aja sih sebetulnya, tinggal dipahamin lagi. Bikin aplikasi jadi, oke, jalan, itu hal yang bagus. Itu hal pertama. Gitu. Tapi buat memahami bagaimana cara performa aplikasi kita di customer dengan benchmarking di level CPU, GPU, memory, storage, internet, baterai, itu hal yang berbeda. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Angga pertanyaannya. Baik, kita lanjut Mas. Masih ada pertanyaan di kolom chat. Ini ada yang private chat ternyata. Dari Kak Ahmad Zakil Fikri. Kak mau nanya, keunggulan dari development lewat Android Studio daripada React Native apa ya? Oh, ada komparasi lagi nih Mas, silakan. Tadi udah saya jawab. Iya. Udah saya jawab. Gini. Perbandingan itu kan relatif terkait masalah kebutuhan bisnis ya. Tadi saya bilang bahwa ini kan solusinya kan kita udah ada, gini. Aplikasi kita kan ada di channel nih, di level channel. Ya selama itu bisa fulfilling the business, why not? Tapi kalau udah nggak bisa fulfilling the business, ya kita harus benar-benar bisa scaling. Karena kan gini, ngembangin aplikasi itu sebagai software engineer, sebagai software developer, salah satu yang menarik, yang selama ini saya berkarya di situ adalah kita tuh berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan. Namanya adalah kepastian bernama ketidakpastian. Ketidakpastian apa sih? Ketidakpastian kebutuhan bisnis. Karena apa? Selalu berubah. Hari ini, oke, tahun depan berbeda. Faktornya banyak. Ya. Ekspektasinya juga berubah. Toolsnya juga berubah. Requirement-nya juga berubah. Spesifikasi produknya juga bakalan berubah. Pertanyaannya adalah, apakah tools yang sekarang kita bangun itu bisa bertahan untuk jangka yang panjang? Karena investasi di teknologi adalah salah satunya adalah investasi di kode yang kita bangun. Kalau emang kita memiliki keputusan, oke, kita ngebangun pakai teknologi A. Nanti kalau kita sudah mature secara bisnis, kita ganti ya pakai teknologi B. Ya balik lagi. Ketika berbicara masalah gantinya itu, siap nggak resource-nya? Ada faktor A, B, C, D. Contohnya adalah waktu. Resource-nya, capability-nya, quality yang dihasilkan. Karena balik lagi, mau namanya React Native kayak, mau namanya PhoneGap kayak, mau namanya Flutter kayak, mau namanya Android Native kayak, itu balik lagi dari kebutuhan bisnisnya. Cuman konteks di sini adalah kalau kita ngembangin aplikasi yang benar-benar memiliki performance yang bagus, ya natif di atas segalanya. Dari alokasi memorinya,
komputasi di level prosesornya, renderingnya. Kan sama-sama di compile natif. Iya, di compile natif. Cuman kan pasti ada hal yang berbeda ketika kamu benar-benar disupport sama punya aslinya platform owner sama yang bukan. Pasti kan yang platform owner benar-benar bakal berpikir bagaimana platformnya mereka optimize di bahasa yang tapi kan di cover juga ke Kotlin gitu ya. Ya balik lagi. Itu akan jadi perdebatan panjang yang nggak bakalan bisa kita masing-masing memiliki subjektivitas sendiri. Tapi kalau saya sudut pandang saya, tempatkan diri kita sebagai software engineer juga sebagai orang sudut pandang sebagai produk bisnis gitu, ya sebagai orang bisnis gitu. Ya itu kan cuma tools, ya cuma tools yang benar-benar bisa mendeliver value dari produk yang kita miliki, bisnis yang kita miliki. Ngapain dipusingin? Di kantor saya bilang gini, oke, satu developer itu minimal 2 ya megangnya ya. Nggak bisa tuh saya 1 doang. Android itu enggak. Itu tim yang di bawah saya, tim mobile di bawah saya langsung. Itu saya kayak gitu. Orang CTO saya aja bisa 6 bahasa pemrograman kok. Lancar semua. Masa tim mobile minta suruh 2 aja nggak bisa. 2 itu. Ada yang iOS Flutter, Android React Native, Android Flutter, ada iOS PWA. Di situ saya bilang gini, kita kan software engineer nih. Ya bisa dong belajar bahasa apapun, belajar framework ya, apapun gitu ya. Orang basicnya sama, algoritma data structure, ya kan? OP. Ada yang modern pakai fungsional, sama kok pasti implementasinya. Kalau kita mau nyerempet dikit ke reactive programming, udah disiapin kok. Mau RX Java kayak RX Swift kayak RX Go kayak RX PHP kayak RX Stack kayak udah banyak, RX Swift kayak udah banyak. Desain pattern-nya juga sama kok konsepnya. Mau pakai clean architecture juga sama kok. Clean code-nya juga sama kok prinsipnya. Jadi apa yang harus diiniin gitu. Balik lagi, kita tuh mau create sebuah solusi untuk sebuah bisnis. Ketika berbicara masalah performance is another thing. Tapi balik lagi, fulfill nggak kebutuhan bisnis dengan solusi yang kita bangun? Karena pada dasarnya adalah kalau kita ngerti bener-bener tools yang kita pakai, pasti hasilnya optimize. Beda sama orang yang nggak ngerti, disuruh ngerjain toolsnya tanpa ada persiapan. Nggak optimize, pragmatis, yang penting jadi. Jalan nggak bisnisnya? Jalan. Optimize kan secara produknya? Enggak. Menyenangkan customer-nya? Iya. Menyenangkan timnya? Belum tentu. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara masalah ngembangin produk apalagi teknologi, tanggung jawab kita 2 bos sebagai software engineer. 1, membahagiakan customer-nya. Customer siapa? Product owner buat customer apa? Membahagiakan siapa? End user. Yang kedua, kita membahagiakan siapa? Tim kita. Kalau kitanya cabut misalkan, resign, terus produknya masih di maintenance, tim kita mau nggak belajarin code-nya kita kalau kita nggak punya standar? Standarnya kan sama. Ngapain bingung? Permisalan performance itu hal yang berbeda. Fulfillment bisnis itu yang pertama. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bisa jawab. Oke, jadi udah terjawab ya Kak Ahmad. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Mas, masih ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Ahmad Hair. Ada 3 poin Mas pertanyaannya. Katanya dia sedang berencana mengembangkan app mobile bersama temannya. Namun karena masih sangat baru dalam hal ini, dia menanyakan poin pertama, idealnya dibutuhkan berapa orang dalam satu tim untuk mengembangkan sebuah app mobile. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dalam mengembangkan app mobile, apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan app mobile agar dapat membawa dampak baik untuk penggunanya. Kemudian yang ketiga, mohon saran dan juga tips dari Kak Sidik Permana bagaimana agar menjadi developer Android yang baik. Terima kasih, semoga sehat selalu Kak. Silakan Mas Sidik. Iya, 3 poin pertanyaan tersebut. Terima kasih Mas Hair, terima kasih Mbak Rini ya. Iya Mas, iya. Oke, yang pertama, idealnya butuh berapa orang? Di tim saya, di NBS, kalau ngerjain satu project itu buat aplikasi mobile, minimal
minimal banget gitu ya. Handling satu project itu minimal 10 sampai 13 orang. Wih, banyak banget ya Kak ya? Iya, banyak. Sama dikira kita ngerjain satu single factor. Lo yang requirement, lo yang loading, lo yang merging, lo yang nge-push, lo yang segala-galanya gitu. Enggak. Kita fokus menempatkan orang yang memiliki kemampuan pada posisi yang tepat ketika dalam sebuah pengembangan produk. Ada yang role-nya jadi misalkan kalau kita berbicara dari namanya project management. Berarti kita ada project manager atau scrum master, ada product owner-nya yang perwakilan dari tim kita yang bakal berkomunikasi dengan tim klien. Ada namanya user interface, user experience designer gitu ya di produk. Ada quality assurance tester, ada backend developer-nya ya. Lalu ada namanya system engineer yang buat deployment-nya. Lalu ada juga yang jadi bisa ngerjain mungkin dashboard atau CMS developer-nya. Kalau emang ada butuh aplikasi front end web-nya, ada web developer-nya. Tergantung konteks aplikasinya apa. Kalau aplikasinya Android ya ada Android developer-nya gitu ya. Ada iOS developer-nya. Itu udah 10 role yang berbeda. Pertanyaannya berapa orang? Tergantung. Ada satu tim yang isinya cuma 2 Android developer atau 3 Android developer. Ada yang satu tim backend-nya cuma 1, ada yang 2. Tergantung komposisinya. Tapi ya kurang lebih itu, dan itu belum lagi tambah lagi namanya project dokumentasi, technical documentation. Itu ada lagi orangnya. Jadi dalam satu tim itu ya kita buat ngerjain satu project ya minimal banget sapasnya. Itu 7 atau 8 orang. Idealnya itu bisa 13 orang sampai 14 orang ngerjain produk. Tergantung lagi platformnya mau seperti apa. Yang pertama, jadi relatif nilainya yang nomor 1. Yang kedua, jumlahnya relatif. Meminimalisir kesalahan. Gini ya, pahami customer-nya, pahamin kebutuhannya, bedakan kebutuhan sama keinginan. Saya selalu bilang, ngembangin aplikasi itu bukan berbicara atau perkara teknologi yang digunakan. Teknologi mah ngikut kalau udah clear secara bisnis proses, clear secara analisisnya, clear secara requirement-nya. Kalau kita pakai Scrum, pakai Agile Development gitu ya, Scrum gitulah contohnya. Ada 2 sprint utama tuh yang paling penting. 3 sprint utama. Paling penting tuh. Yang menentukan nanti kesuksesan sebuah project. Ya. Pertama grooming. Grooming itu apa? Berarti kita tuh benar-benar mendefinisikan. Ya, menggali kebutuhan. Ekspektasinya gimana sih? Ketika kita berbicara masalah payment itu akan seperti apa sih? Itu end to end dari sudut pandang bisnis sampai benar-benar sudut pandang experience. Itu grooming. Ada namanya planning. Planning itu kita merencanakan, mengevaluasi barang hasil analisa yang ada di grooming itu kita analisa berdasarkan sudut pandang teknis. Yang satu sudut pandang bisnis, kita berbicara menganalisa dari sudut pandang teknis. Implementasinya bakal seperti apa? Itu masing-masing platform. Oh, BE bakalan kayak gini. Oke, front kayak gini. Nggak bisa di iOS. iOS gimana caranya ya? Kayak gini caranya. Gitu. Nah, selanjutnya, yang paling penting lagi adalah sprint commitment atau carding. Menentukan berapa lama sih itu yang tadi kita udah kita planningin bakalan dikerjain. Jadi sebetulnya apa sih software development itu? Software development project itu sebetulnya nggak berbeda dengan project lainnya. Yang saya simpulkan, selama saya ngebangun perusahaan saya, kesuksesan sebuah project itu ditentukan dari kualitas berkomunikasi antara developer, kami di NBS, dengan customer kami. Itu baru angka pertama. Ya, komunikasinya. Ya berarti apa? Dari komunikasi harus bagus dong. In the same page, kita harus komunikasinya antara 2 arah itu bagus. Karena apa? Kalau komunikasi yang bagus, itu akan menghasilkan informasi yang benar-benar bagus, punya kualitas, sehingga apa kita menganalisisnya enak. Modelnya apa? Komunikasi. Nah, itu balik ke hasil analisa. Analisamu salah semua nanti jadi teknisnya. Itu faktor kedua. Banyak gagal proyek itu. Karena apa? Salah analisa. Analisa apa? Analisa kebutuhan, analisa bisnis prosesnya. Balik lagi mindsetnya. Teknologi is just a tools.
Mereka tuh enabler. Yang paling penting apa? Kita bisa firm. Waktu ketika kita mendiscovery, menggrooming kan sebuah epic atau sebuah kebutuhan bisnis gitu ya. Itu benar-benar analisanya harus bagus. Karena kan anak S1 ya kan bikin namanya diagram dari namanya DFD, IRD sampai namanya OP, UML diagram. Itu jangan dipandang sepele sebagai gambar-gambar pemanis skripsi kalian. Itu kepake. Karena pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan bagaimana menganalisa, kita berbicara dengan notasi. Salah satu notasi apa? Dengan diagram. Oh gini ya Pak ya flow-nya. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah flow transaction itu berarti orang dari milih tema, milih itemnya ya, dia langsung masukin ke card-nya dia klik tombol payment, checkout masuk ke dalam sebuah page checkout, dia bisa ganti kuantitinya, dia pilih metode pembayarannya, dia bisa pilih metode pengirimannya, lalu ada akumulasinya, dia bisa masukin promo di situ, promonya biasa bisa dicek lagi gitu ya. Promonya di-generate gimana nih? Apakah by merchant atau by owner gitu. Dia bayar pakai apa nih? Pakai PA kah? Pakai CC kah? Pakai GoPay segala macam. Lalu gimana nih prosesnya setelah dia lakukan pembayaran? Oh, notifikasi kirim ke seller, kirim ke sellernya bahwa ada transaksi, berubah statusnya gitu. Itu bisnis workflow. Itu yang harus dianalisa. Oh, kalau misalkan dia udah bayar tapi sellernya belum ngirimin barang gimana ya Pak ya gitu ya. SOP-nya yang udah ada berjalan seperti apa? Oh, kalau belum ada SOP-nya berarti kita bakal menyusun sekaligus sama SOP-nya. Nah, itu kan berat. Kamu harus benar-benar harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap product owner yang benar-benar menguasai bakalan produknya seperti apa. Karena kegagalan analisa, kegagalan semuanya. Pasti ada data capture yang ujung-ujungnya apa? Ada bug yang bukan false loss yang itu bisa dieksploitasi. Merugikan nggak? Merugikan. Itu salah satu resikonya. Karena apa? Ketika kita menganalisa, kita juga udah menganalisa resikonya. Nah, itu susah. Ngoding mah gampang, bos. Serius. Coding itu perkara gampang, bisa dipelajarin. Tapi kemampuan analytical thinking belum tentu. Itu ada pengalaman bertahun-tahun. Ya sama kayak ngoding sih, pengalaman bertahun-tahun bakal bisa membuat aplikasi yang bagus. Tapi apa? Belum tentu memiliki analisa yang bagus. Kan analisa kita analisa solusi. Secara teknis, bukan analisa secara bisnis. Bikin solving problemnya seperti apa. Gitu. Nah itu yang dua hal itu yang paling penting. Gagal di komunikasi, gagal di analisa, gagal di sebenarnya berantakan. Produknya bakal nggak jadi, nggak bakal ngeterima. Emang kita bikin produk nggak pakai analisa dulu? Customer-nya siapa? Kita mau jualan apa? Melalui apa? Dapat duit dari mana? Kerja sama siapa? Ya nggak? Lalu ngapain aja sih aktivitas yang bakal kita lakuin selama development? Biayanya berapa sih total? Itu aja coba dari 9 pertanyaan itu. Lalu kita mempertahankan customer kita gimana ya? Nah, itu hal yang berbeda, itu bicara masalah produk. Semoga bisa dijawab. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Kak Ahmad Khair terakhir ya belum ya? Iya, yang poin 2 udah Mas. Menjadi developer yang baik Mas. Iya. Gini, saya selalu bilang dimanapun kalau saya selalu ngisi podcast yang teman saya selalu bilang gini. Tipsnya apa sih Dik? Gini, ada 4 hal yang teman-teman harus tahu. Pertama, bagusin fundamentalnya. Ya. Merasa fundamentalnya masih jelek, belajarin. Balik lagi belajar algoritma, data structure, pahamin baik-baik. Bedain apa itu array, kapan gue harus pakai map, kapan gue pakai hash map, kapan gue harus bedain antara penggunaan link list sama list. Behind the scene link list itu kayak gimana. Ya. Algoritma ya basicnya seperti apa, sorting gimana, searching gimana, pahamin baik-baik. Yang kedua, OP. Pahamin OP itu bekerja, apa bedanya, fondasinya 4 itu seperti apa, 4 pilarnya, dari abstraction, polymorphism, inheritance, ya, sama namanya encapsulation, itu bekerja gimana. Pahamin. Yang ketiga, pahamin prinsip software design principle, software engineering principle, kayak apa sih?
pahamin design pattern gimana sambil jalan. Coba lihat-lihat lagi, coba sering ngoprek. Pahamin clean arsitektur tuh gimana, clean code tuh gimana, optimasi yang bagus tuh gimana. Yang paling nomor 5, keep update, selalu ngoprek, terlibat dalam project, banyakin latihan. Kemampuanmu hari ini itu akan obsolete 10 tahun lagi. Kalau kamu nggak bisa mempersiapkan sesuatu itu, balik lagi. Kamu berhenti, kamu tergilas. Kamu lambat, kamu tergilas. Kamu berhenti, kamu mati. Nah itu poinnya. Itu pesan saya. Itu 4 hal itu yang kamu lakukan repetitif berulang kali, pasti nanti kamu bisa jadi developer yang bagus. Dan bisa diterima di semua tempat. Gitu. Oke, jadi poin ketiga tadi itu bisa mewakili ya teman-teman semua yang bergabung di kelas kita malam ini. Ya semoga kita semua bisa menjadi developer yang baik ya teman-teman. Oke Mas, masih ada pertanyaan nih satu terakhir nih dari Hadid Fajar. Maaf Kak, saya masih newbie nih mau nanya database apa yang digunakan di Android, apa perbedaannya dengan sistem manajemen database di client server? Ya ini lebih ke teknis Mas, silakan Mas Sidit. Simpel aja. Kalau client server kamu bisa akses apapun dengan selama internet. Kalau kamu pakai database yang ada di Android itu cuma di lokal, cuma hanya di handphone kamu aja. Ya, sederhana itu. Oke. Semoga bisa menjawab. Oke. Jadi dari Kak Hadid udah dijawab ya oleh Mas Sidik. Dan kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan Mas di kolom chat. Pertanyaan dari Kak Hadid Fajar itu mengakhiri ya sesi tanya jawab kita di malam hari ini. Mengingat waktu juga udah ini ya, udah lewat dari jadwal yang seharusnya. Baik, terima kasih Mas Sidik terima kasih malam ini. Iya, sebelum kita tutup Mas, online class kita malam ini kita bisa foto bersama dulu ya Mas, bersama teman-teman. Iya, teman-teman yang masih ada nih di online class kita ini bisa dinyalain dulu videonya. Yang mau nyalain ya. Mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin udah pada nggak hijaban malam-malam, nggak apa-apa kalau nggak mau buka. Ya, silakan. Oke, banyak juga ya masih standby di malam hari ini. Oke. Di sini ada 3 slide. Teman-teman, saya akan ini ya fotoin 3 kali. Baik, kita mulai ya teman-teman di slide pertama. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Yang kedua, oke. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga 1, 2, 3. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang udah standby sampai di akhir sesi ini. Juga terima kasih sekali lagi buat Mas Didi. Iya, semoga setelah pandemi berakhir nanti bisa main-main ke Makassar ya Mas. Kita bisa. Udah kangen ke Makassar tuh mau makan konro karibosi. Oh, konro karibosi. Masih ingat banget ya Mas. Iya, terakhir kayaknya datang ke Makassar pas ini ya tahun 2018 ya Mas, waktu ada event di Karibosi. Iya betul. Jadi tapi selama masa pandemi ini semoga nggak mengurangi ya semangat teman-teman buat belajar, karena dengan kemudahan teknologi kita masih bisa bertemu melalui virtual class seperti malam hari ini. Baik, karena ini sudah ini yang menunjukkan waktu 21.36 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akhiri online class kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di online class berikutnya. Selamat malam ya semua. Terima kasih, sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa masih di. Sampai jumpa. Thank you. Salam warahmatullahi wabarakatuh.